Ya, jadi gambar tadi Bapak Jokowi ini adalah bukan orang asing buat kita. Ya, beliau adalah pemimpin bangsa kita, bangsa Indonesia ya. Beliau sekarang menjabat pada periode yang kedua. Beliau menjadi pemimpin bangsa kita, presiden bangsa Indonesia di masa jabatan yang kedua. Ya, kalau kita melihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Dengan melihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Mister Andi mau interaksi dengan teman kalian ya, atau dengan salah satu siswa yang ada di kelas ini ya. Apa yang ada di benak kalian tentang Bapak Presiden Jokowi? Mister Andi ingin bertanya, tolong diaktifkan audionya kepada Ishak Emmanuel Tanaya. Silakan Ishak, bisa diaktifkan. Maaf kalau Mister Andi salah menyebutkan nama ya. Halo, Ustaz. Halo Ishak. Isaac atau Ishak nih? Isaac. Isaac. Oh maaf kalau Isaac Mister Andi sering jumpa kita ya. Waktu sebelum pandemi. Oke, Isaac. Nah, Mister Andi ada pertanyaan sedikit kepada Isaac. Ini pertanyaannya adalah apa sih yang ada di benak Isaac tentang Pak Jokowi? Coba boleh dijawab? Semuanya. Enggak, apa yang ada di apa namanya sudut pandang Isaac tentang Pak Jokowi? Beliau itu siapa sih? Mungkin karakternya seperti apa? Ya, mungkin silahkan. Karakternya aja ya. Ya, boleh. Karakternya itu baik, Hmm, peduli sama sesama orang, Oke, selalu terus? menyemangati orang. Oke, Itu. itu saja. Iya. Oke, thank you Isaac. Ya, Mister Andi mau nanya lagi sama Davinia. Davinia, bisa diaktifkan audionya? Davinia? Davinia? Ada di kelas ini mungkin Davinia? Atau sedang ada keperluan? Oke, kalau Davinia belum bisa aktif audionya, Mister Adi cari teman yang lain. Eh, siapa ya? Shalom Naomi. Shalom Naomi. Mungkin bisa diaktifkan audionya Shalom Naomi. Oke, thank you Shalom. Ya, Mister Randi punya pertanyaan yang sama yang tadi Mister tanyakan kepada teman-teman Shalom, Isaac. Pertanyaannya yaitu apa sih yang ada dalam benak Shalom atau pemikiran Shalom tentang Bapak yang luar biasa ini? Silakan. Ya, Shalom. Ada Shalom? Mungkin? Ya, oke. Shalom. Silakan. Apa sih yang ada di dalam pikiran Shalom tentang Bapak ini? Presiden kita ini, Presiden Jokowi. Silakan. Belum ada? Belum ada Shalom? Belum. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, silakan di-unmute kembali ya. Nah, mungkin Mr. Andi mempersingkat waktu saja karena kalian juga akan melanjutkan ke pembelajaran. Jadi, kalau kita melihat sosok presiden kita Joko Widodo ini pasti akan banyak timbul persepsi. Ya, akan timbul banyak persepsi, akan timbul banyak fakta-fakta daripada kalian sendiri. Mungkin kalian masih malu menyampaikan, tapi Mister Andi yakin yang ada di benak kalian adalah satu mungkin ya, kalau menurut Mister Andi ini ya,
Dia adalah seorang pemimpin yang sederhana sekali. Seorang pemimpin yang memiliki karakter yang sangat-sangat baik. Ya, bahkan tulus sekali memimpin bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya. Beliau adalah orang yang ya kalau dari style penampilan kita lihat mungkin maaf ya kalau menurut Mr. Andi kurang cocok sebagai presiden. Ya, biasanya presiden itu apa? Dengan serba mewah, ya, ya serba berada mungkin. Tapi kalau kita lihat dari sosok presiden kita, Bapak Presiden Jokowi itu kita sering lihat di televisi, kita sering lihat di berita-berita, dia adalah orang yang sangat-sangat sederhana sekali. Bepergian kemana menggunakan pakaian dinas, tapi pakaian dinas yang sangat sederhana. Bahkan apa yang mengejutkan Mr. Andi pernah lihat apa? Dia bisa naik motor, keliling, touring. Wow, ini presiden yang langka buat saya. Ini presiden yang luar biasa kalau menurut Mr. Andi. Ya, jarang sekali kita temui presiden di dunia ini yang seperti beliau. Beliau hebat, memimpin bangsa Indonesia hebat. Banyak sekali perubahan yang dialami bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, dan saya cukup mengagumi beliau. Mr. Andi sangat mengagumi beliau. Kemampuan beliau dengan kesederhanaan beliau memimpin bangsa kita untuk terus menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar, bangsa yang terdepan. Dan banyak sekali terwujudnya cita-cita bangsa itu semenjak beliau menjabat. Ya. Nah, dari foto ini, dari gambar Bapak Jokowi, Mr. Andi menyambungkan dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil judul, sebentar ya anak-anak. Pemimpin yang rendah hati. Ya. Saya ambil judul renungan pada pagi hari ini adalah pemimpin yang rendah hati. Cocok kan dengan gambar beliau? Matching kan dengan karakter Bapak Presiden? Presiden Indonesia? Yes, saya setuju kalau pemimpin bangsa kita adalah pemimpin yang rendah hati. Ya, dia pemimpin yang takut akan Tuhan. Dia pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa Indonesia. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendasari bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Silahkan dipersiapkan Alkitab kalian atau Alkitab elektronik, silahkan. Kita akan membaca bersama-sama pada 1 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 5. 1 Samuel 12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Mr. Andi minta tolong dari kalian untuk sama-sama membacakan secara bergantian. Mr. Andi minta tolong nanti yang akan membaca ayat yang pertama itu adalah Aston Renew. Yang akan membaca di ayat yang kedua adalah Davinia. Membaca ayat yang ketiga adalah Dena. Membaca ayat yang keempat adalah Devon Gerard. Membaca ayat yang terakhir adalah Ella. Ya, mohon bantuannya anak-anak yang tadi namanya sudah Mr. Andi sebutkan bisa mempersiapkan diri untuk bisa membantu kita membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 5. Oke, yang pertama bisa siap-siap diaktifkan audionya supaya Mr. Andi bisa cek apakah oke, sudah? Siap, Nak? Oke, ya. Silahkan, sayang. Dibaca. 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 5. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu,
yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Oke, selanjutnya terima kasih Nak. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Oke, thank you Davinia. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang Oke. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Oke, mohon maaf ya, tadi Mr. Andi sambung karena suaranya hilang. Bisa dilanjutkan ayat yang keempat, silakan. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ya, terakhir silakan. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Oke, terima kasih anak-anak semua yang bisa membantu Mr. Andi dalam membacakan kebenaran firman Tuhan. Ya, buat anak-anak yang baru join kelas ini, selamat pagi, selamat datang. Kita akan sama-sama beribadah. Kita sedang bersama-sama beribadah. Ya, pada pagi hari ini Mr. Andi ambil dari 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 5. Ini adalah contoh satu tokoh Alkitab yang luar biasa sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini adalah pemimpin yang rendah hati. Ya, Samuel adalah figur sosok pemimpin yang luar biasa bagi bangsa Israel pada waktu itu. Ya, bangsa Israel adalah bangsa yang besar, bangsa yang diurapi Tuhan, ya, bangsa di mana Tuhan banyak fokus ya pada bangsa ini. Ya, jadi Mr. Andi sengaja mengambil Samuel. Contoh Samuel ini ada karena dia menjadi pemimpin dari sejak muda, anak-anak. Dari sejak muda bahkan sampai di usia tuanya, dia tetap menjadi pemimpin yang rendah hati. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang memiliki karakter Kristus. Pemimpin yang memiliki kecakapan dalam segala hal. Dan pemimpin yang tidak pernah menyengsarakan masyarakatnya atau orang-orang yang dipimpinnya. Bahkan kesaksian dari bangsa Israel di sana dikatakan di ayat yang keempat, di sana dikatakan engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ini bangsa Israel mengatakan. Ya, menyaksikan yang namanya kebaikan Samuel, kepemimpinan Samuel pada bangsa ini. Kita bisa teladani dari figur gambar tadi Bapak Jokowi. Bapak Jokowi memperjuangkan bangsa Indonesia begitu luar biasa. Membawa bangsa ini menjadi bangsa yang terdepan, yes. Tetapi butuh waktu, butuh proses. Memimpin 10 tahun bangsa ini tidaklah mudah. Ya, tidaklah mudah. Kita contoh. Untuk kita, setiap kita kalau ingin menjadi pemimpin yang sukses,
menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin yang hebat, milikilah roh takut akan Tuhan. Milikilah kerendahan hati. Ya. Sekolah kita adalah salah satu visinya adalah mencetak pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan bukan hanya untuk bangsa Indonesia saja. Memimpin keluarga kita masing-masing nantinya. Memimpin perusahaan dan memimpin banyak hal. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, kalau kita mau maju, kalau kita mau setiap cita-cita kita bisa terwujud, contohlah Samuel. Contohlah Bapak Presiden Jokowi. Hidupnya bersih di hadapan Tuhan, bersih di hadapan manusia. Nggak neko-neko kalau bahasa Mr. Andi. Saya lanjutkan karena waktu terbatas sekali. Mohon maaf, slide-nya agak macet. Ya. Nah, ini ungkapan dari dari bangsa Israel. Samuel memiliki kekuasaan sebagai pemimpin bangsa Israel, sebagai orang yang terus dipuji dan dihormati. Samuel bisa saja meminta segala sesuatu yang ia inginkan, namun Samuel tidak melakukan hal tersebut. Ia hanya memandang apa yang Allah minta untuk ia lakukan. Ini tidak hanya menjadi kesaksian yang Samuel berikan, tetapi diakui oleh seluruh bangsa Israel. Samuel tetap memberikan kasih kepada bangsa Israel dan tetap bersikap rendah hati. Bangsa Israel mengungkapkan kebaikan Samuel, secara tidak langsung Samuel telah menjadi teladan untuk mereka. Samuel adalah pemimpin yang melayani dengan kasih tanpa pamrih. Tanpa pamrih berarti tanpa meminta untuk dihormati atau diberikan sesuatu, misalnya barang. Ya. Sama dengan Bapak Presiden kita Joko Widodo. Sampai hari ini, puji Tuhan, beliau tidak tersangkut kasus apapun selama dia memimpin. Anak buahnya banyak, ya. Jajarannya banyak, tetapi yang kita lihat adalah beliau sebagai pemimpinnya. Ya, mari anak-anak kita ikutin teladan dan karakter Samuel ini pun perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita menjadi pemimpin. Sebagai seorang Kristen, ya, kita harus mengutamakan apa yang Allah ingin kita kerjakan. Hikmat dari Tuhan perlu kita kerjakan sebagai pemimpin. Kita tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan karena kekuasaan adalah berkat yang Tuhan berikan. Mister, saya masih sebagai seorang siswa, saya belum menjadi pemimpin. Nah, saya katakan, cita-citamu, masa depanmu, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, itu ditentukan mulai dari sekarang. Kalau kita boleh ada sampai hari ini dalam kondisi baik, itu adalah berkat daripada Tuhan. Orang tua kita sudah berjuang mulai dari sejak kita kecil. Kalau sampai hari ini kita bisa semuanya dalam kondisi baik, itu adalah perjuangan orang tua kita. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bagaimana memperjuangkannya. Kalau sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita patut bersyukur dengan keberadaan orang tua kita. Baik, pagi hari ini karena keterbatasan waktu, Mr. Andi cukupkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama kita berdoa menyambut kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Latih kami, ajar kami, persiapkan kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memiliki kerendahan hati. Dan mampukan kami menjadi pemimpin yang benar-benar
dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan terus, persiapkan kami ke depan menjadi pemimpin yang hebat, di mana Tuhan akan pakai kami siap nantinya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami, belajar mengajar secara online. Tuhan memberkati setiap guru-guru yang akan mengajar juga Tuhan tolong mampukan menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, persiapkan anak-anak semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Mr. Andi akhiri renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik anak-anak, selamat pagi. Nah, berikut ini adalah slide yang Miss Yuni tampilkan untuk pembelajaran kita. Baik, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Menurut kalian, klasifikasi, apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi? Ada yang tahu? Sebelum Miss Yani dilanjutkan, ada yang tahu klasifikasi itu apa? Apa ya? Ada yang tahu? Ada yang ingin menjawab? Saya Miss. Silakan anakku. Kata serapan dari bahasa Belanda. Sudah? Saya Miss. Iya, silakan Evan. Apa Dari itu bahasa Belanda klasifikasi yang sendirinya berasal dari bahasa Prancis classification. Istilah ini menunjukkan kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis. Oke. Atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan. Jadi kayak menobatkan sesuatu benda atau apa sebagai kelompok ini. Gitu. Kelompok. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Menurut kalian klasifikasi itu apa? Kalau makhluk hidup sudah tahu ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Ada 9 ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Ya, Erik, thumbs up. Erik mau menjawab, silahkan Nak. Klasifikasi. Erik ingin menjawab? Menurut pengelompokan. Baik, terima kasih. Sudah? Ya, kembali lagi ke slide ya. Baik, klasifikasi. Tadi sudah ada yang mengatakan pengelompokan. Baik, untuk selanjutnya, kalian lihat dulu gambar berikut ini. Oke, ya terlihat ya gambarnya.
Ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, Miss ini kok memperlihatkan ada bangun ruang gitu? Enggak belajar matematika, tidak. Menurut kalian, coba dikelompokkan yang sama nomor berapa? Yang sama. Benda yang memiliki kesamaan. Ya, silakan Nak, dijawab. Tadi slide-nya Evan mau jawab, sorry. Terlihat? Belum terlihat? Belum ya, sebentar ya Nak ya. Yap, silakan Evan. 1 dengan nomor 11. 1 dengan 11 ya. Dengan nomor 8. Lalu nomor 6 dengan nomor 4. Nomor 6 dengan nomor 4 ya. Nomor 2 dengan nomor 9. Nomor 2 dengan 9 ya. Nomor 3 dengan 7. 3 dengan 7. Oke. Sudah? Nomor 10 dengan 12. Iya. Terima kasih Evan, betul ya. Jadi Evan mengelompokkan. Nah, mengelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan bentuknya ya. Kemudian, nah, perhatikan gambar berikut. Ya, anak-anak kalian lihat ada beberapa gambar di sini. Coba kalian kelompokkan. Dari gambar tersebut ada beberapa benda. Coba kalian kelompokkan ya. Ada yang bersedia mengelompokkan benda-benda tersebut? Silakan, Nak. Boleh unmute. Mesin hitung ya. 1, 2, 3. Ada yang bersedia? Atau masih malu-malu, masih berpikir yang mana ya, yang sama ya? Halo, adakah yang ingin mengelompokkan? Tadi Evan sudah bagus, bagaimana yang lainnya ingin mencoba? Miss Yani beri kesempatan. Atau Miss Yani tunjuk? Oh, hening semuanya. Ayo anak-anak, ada yang bersedia ingin mengelompokkan? Di sini ada bola tenis, ada gelas, ada buah jeruk, ada coklat Toblerone, wah, ada topi ulang tahun, kemudian ada tenda, kemudian ada kotak tisu, ada celengan, kemudian ada dadu, gunung, topi petani, susu Indomilk kaleng, kemudian atap rumah, ya yang ini, atap rumah, kado, dan bola. Nah, menurut kalian, yang mana yang memiliki bentuk yang sama? Coba tolong dikelompokkan. Yang memiliki bentuk yang sama. Miss ini tunjuk aja deh. Tadi Evan sudah bagus ya. Ada yang mau menjawab. Ya, Shalom. Silakan, Nak. Lihat ini. Oke, silakan Nak. Dikelompokkan. Yang Kaleng susu sama celengan. ya. Coklat Toblerone sama gunung. Terus dadu sama kado. Dadu dengan kado, ya. Bola tenis dan bola sepak bola. Bola tenis dan bola sepak bola, oke. Sudah? Sudah. Ya, ada yang mau mencoba? Terima kasih, Shalom. Ada yang mau mencoba? Sudah? Masih ada banyak benda-benda? Coba diamati lagi. Oke. Tadi temanmu sudah menjawab, Shalom sudah menjawab ya. Bola tenis dengan bola sepak bola, kemudian kado dengan dadu.
ya. Tapi Miss Yani mau koreksi ya nak ya. Yang coklat Toblerone ini bentuknya adalah sama dengan tenda. Sedangkan untuk yang gunung sama dengan topi petani. Oke, ya. Jadi kita mau lihat, kita mau mengelompokkan benda-benda ini sesuai dengan bentuknya. Bola tenis dengan bola sepak bola dengan jeruk, sama kan? Buah jeruk nih bentuknya sama. Kemudian atap rumah dengan coklat Toblerone dengan tenda. Oke. Kemudian dadu dengan kado dengan tempat tisu. Ini bentuknya sama. Oke. Kemudian gelas bentuk tabung nih ya. Celengan sama bentuk tabung. Dan juga kaleng susu Indomilk. Ya. Jadi kita sudah mengelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan atau sesuai dengan bentuknya. Baik, Miss Yani lanjutkan. Nah, ini adalah pengklasifikasian benda atau pengelompokan benda berdasarkan persamaan bentuk. Di sini ada cermin, ada tehel, ada ya, jilbab, ya, kemudian memo, disket, bentuknya sama, segi 4. Oke, jadi dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Nah, kemudian lihat kembali. Benda-benda berikut ini coba kalian kelompokkan. Ada 5 segi 4, tabung, kerucut, balok, prisma, kubus, bola. Bisakah benda-benda berikut dikelompokkan? Menurut kalian, benda yang mana bisa dikelompokkan? Coba Miss Yani ingin mendengar suara dari Ino. Halo Ino. Hai. Iya, Miss. Terima kasih sudah menjawab. Ino, coba Ino perhatikan gambar berikut. Ada beberapa bangun ruang 5 segi 4, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, prisma. Menurut Ino, bisakah dikelompokkan? Kalau bisa dikelompokkan, coba tolong sebutkan Ino. Bagaimana? Ya, yang Nggak bisa, Miss. Oke, baik. Terima kasih sudah berani menjawab. Terima kasih Ino. Baik, anak-anak, untuk benda yang tadi ya, yang saya sebelumnya dikelompokkan berdasarkan bentuk. Sekarang kita lihat benda yang ini. Ternyata benda ini juga bisa dikelompokkan, tetapi dikelompokkan bukan berdasarkan bentuk, dikelompokkan berdasarkan warnanya. Nah, sudah dilihat warnanya? Oke, kalau sudah dilihat sekarang Miss Yani mau mendengar suara Ino kembali. Ino, coba dikelompokkan berdasarkan warnanya. Ya, Miss. Untuk warna merah, di kelompoknya 5 segi 4 dan kubus. Baik. Untuk warna biru, bentuknya tabung dan prisma. Iya. Untuk warna kuning, kerucut dan bola. Iya. Dan untuk warna hijau, balok saja. Oke, terima kasih Ino. Ya, jadi Miss. ya anak-anak, pengelompokan benda berdasarkan bentuk dan juga pengelompokan benda berdasarkan warna. Baik, bagaimana dengan makhluk hidup? Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Miss Yani tampilkan beberapa bentuk daun, ya. Di sini ada daun jagung, daun padi, daun singkong, ini daun singkong, daun pepaya, daun mangga, dan daun jambu. Di sini ulangi ya, daun jagung,
daun padi, daun singkong, daun pepaya, daun mangga, dan daun jambu. Nah, coba diamati dulu gambar berikut ya. Kalian amatilah gambar berikut ini. Kelompokkanlah beberapa tumbuhan berikut berdasarkan bentuk tulang daunnya. Nah, kita lihat tulang daun. Ini disebut tulang daun ya. Jadi ini adalah tulang daun menyirip. Oke. Kemudian ini adalah tulang daun menyirip. Kemudian yang ini, yang panjang ini daun padi ini tulang daun sejajar. Sama juga dengan tumbuhan jagung, bentuk tulang daunnya sejajar. Sedangkan yang daun pepaya, bentuk tulang daunnya seperti jari. Kalian lihat jari tangan kalian. Oke, seperti jari. Kemudian tanaman singkong juga tulang daunnya seperti jari. Ya, seperti jari-jari tangan. Nah, sudah diamati? Baik, coba sekarang kelompokkan dari tanaman jagung, tanaman padi, tanaman singkong, tanaman pepaya, tanaman mangga, dan tanaman jambu. Kelompokkanlah berdasarkan bentuk tulang daunnya. Ada yang ingin mencoba? Saya Miss. Iya, silakan Nak. Coba dikelompokkan. Daun mangga sama daun jambu itu ya. Oke, iya. Ini mangga, ini jambu. Daun pepaya dan singkong. Iya, menjari, betul. Daun padi dan jagung. Oke, terima kasih. Benar sekali. Jadi pengelompokan bentuk tulang daun pada tanaman ini ya, yang sama adalah daun pepaya dan daun singkong memiliki tulang daun yang menjari. Kemudian daun jagung dengan daun padi, tulang daunnya sejajar. Daun mangga dengan daun jambu, tulang daunnya menyirip. Betul ya. Baik, sekarang kita lanjutkan mengenai makhluk hidup. Untuk benda sudah dikelompokkan berdasarkan bentuk dan warna. Untuk tumbuhan kita sudah kelompokkan berdasarkan tulang daunnya. Bagaimana dengan hewan? Baik, anak-anak amatilah gambar berikut ini. Miss Yani menampilkan beberapa gambar hewan. Sudah tahu ya nama-nama hewannya ya. Ini ada ayam. Gambar ayam, gambar lion, singa, ya. Kemudian gambar burung, gambar ikan, kucing, ular, bebek, dan anjing. Baik, sudah diamati? Sekarang Miss Yani ingin kalian untuk mengelompokkan beberapa hewan berikut berdasarkan penutup tubuhnya. Ada yang tahu? Kelompokkanlah beberapa hewan berikut berdasarkan penutup tubuhnya. Baik, silakan mencoba. Dari beberapa hewan ini, ada yang memiliki penutup. Iya, silakan Nak. Iya, silakan. Siapa Miss? Mau Miss? Sebentar, Miss ini tutup slide-nya ya. Yang Adit, ya. Adit ya, silakan. Slide-nya dulu. Slide-nya sebentar ya. Nah, yuk silakan kelompokkan. Singa dengan Anjing sama kucing. Oke. Bisa beritahu Miss penutup tubuhnya berupa apa? Bulu. Coba dilanjutkan lagi, kelompokkan hewan yang lain. Ayam. Ya. Bebek. Sama burung. Penutup tubuhnya apa, Nak? Bulu ya. Boleh dilanjutkan, yang mana lagi? Ikan sama ular. Penutup tubuhnya apa? Sisik. Terima kasih Adit. Ya, kita terima dulu jawabannya Adit ya. Baik, Tiara mau mencoba, silahkan Nak.
Saya sih sama sebenarnya sama Adit Miss jadinya. Oh, oke. Bisa diulangi jawabanmu apa, Nak? Ke ayam, bebek, sama burung, sama ini. Ayam, bebek. Ayam, bebek, dan burung. Apa penutup tubuhnya? Bulu. Bulu. Lanjutkan. Anjing, singa, dan kucing. Penutup tubuhnya? Bulu halus. Selanjutnya, Ular dan ikan. penutup tubuhnya? Sisik maksudnya. Oke, terima kasih. Baik, Miss Yani koreksi ya untuk jawabannya, Adit dan Tiara. Untuk pengelompokannya benar, jadi ayam dikelompok, kalau berdasarkan penutup tubuhnya, ayam termasuk ayam, kemudian bebek dan burung itu termasuk kelompok yang sama, penutup tubuhnya adalah bulu. Betul. Kemudian untuk anjing, singa, dan kucing juga termasuk dalam kelompok yang sama, tetapi penutup tubuhnya adalah rambut. Ya, setiap mamalia penutup tubuhnya adalah rambut, ya Nak ya. Jadi untuk anjing, singa, dan kucing penutup tubuhnya adalah rambut. Selanjutnya untuk ular dan ikan, ya betul, termasuk dalam kelompok yang sama, itu penutup tubuh, dilihat dari penutup tubuhnya sisik. Ya, terima kasih. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, kelompokkanlah beberapa hewan berikut berdasarkan jenis makanannya. Baik, silahkan. Saya, Miss. Iya, Nak, silahkan Evan. Harimau dengan burung elang dia karnivor ya, jadi makanannya daging. Oke. Sedangkan yang si kuda dengan rusa dia itu herbivore, makanannya rumput atau sayur-sayuran. Terima kasih Evan. Ya, jawabannya benar. Jadi pengelompokannya benar, yaitu harimau dengan elang, kemudian kuda dengan rusa. Berdasarkan jenis makanannya, itu sama ya. Harimau dan elang sebagai karnivora, pemakan hewan lain. Kemudian kuda dan rusa sebagai herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan. Ya, bagus sekali. Sudah bisa mengelompokkan beberapa jenis makhluk hidup, beberapa hewan dan tumbuhan. Baik, ini berikut ini adalah kelompok hewan herbivora. Jadi beberapa hewan ini dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya, ya. Pemakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian gambar berikut ini adalah contoh-contoh hewan yang dikelompokkan ke dalam karnivora dan juga hewan yang dikelompokkan ke dalam kelompok omnivora. Kalau omnivora pemakan daging dan juga pemakan tumbuhan lain. Kita perhatikan yang merupakan contoh dari pemakan daging. Di dalam gambar ini ada singa, ikan piranha, buaya komodo, rubah, dan juga ada citah. Ya, kemudian omnivora ada babi, burung gagak, gorila, orang utan, kera, dan juga angsa. Ini termasuk dalam omnivora. Nah, kalian sudah mengklasifikasikan makhluk hidup. Baik, sebetulnya apa sih tujuan klasifikasi itu? Ya, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Kalau kita perhatikan, tadi kalian sudah menjawab klasifikasi itu pengelompokan, benar sekali. Sebetulnya makhluk hidup yang ada di dunia ini sangat kompleks, jenisnya sangat banyak. Ya, ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, mikroorganisme, yaitu virus dan bakteri, ada kelompok jamur, mereka semua adalah makhluk hidup. Jadi, begitu banyaknya makhluk hidup di dunia ini, ya sangat kompleks dan kita perlu untuk melakukan suatu pengelompokan, yaitu klasifikasi, pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Mengapa perlu dikelompokkan? Supaya nantinya kita mudah mempelajarinya.
Kalau seandainya sudah mengelompokkan seperti yang kalian lakukan tadi, itu yang kalian lakukan secara sederhana, dari mengelompokkan benda-benda berdasarkan warnanya, kemudian mengelompokkan benda-benda berdasarkan bentuknya, persamaan bentuknya, jadi lebih mudah. Misalkan, ayo cari benda yang berwarna merah, ya. Jadi tinggal melihat warnanya saja, kalau sudah sama, oh ini dalam satu kelompok. Ayo kelompokkan benda-benda yang berbentuk seperti bola. Jadi ada banyak benda yang bentuknya seperti bola. Jadi lebih mudah untuk kalian mengetahui benda-benda tersebut. Ya, kemudian untuk makhluk hidup, untuk pengelompokan makhluk hidup pun sama ya, seperti yang kalian lakukan tadi. Oh, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, kalau manusia ada laki-laki dan perempuan, hewan ada jantan dan betina, gitu ya, ada 2 kelompok. Nah, kalau dilihat lagi mau mengelompokkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Nah, kalian sudah lakukan tadi, ada 3 kelompok. Bentuk tulang daun yang menyirip, bentuk tulang daun yang menjari, bentuk tulang daun yang sejajar, gitu ya. Kemudian mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi kalian sudah bisa melakukannya, sudah pintar ya. Jadi ada kelompok hewan karnivora, kelompok hewan herbivora, kelompok hewan omnivora. Jadi ada pemakan tumbuhan, pemakan hewan lain, pemakan tumbuhan dan hewan lain. Ya. Kemudian dilihat, coba kelompokkan, oh ini hewan yang satu kelompok karena dilihat dari penutup tubuhnya. Nah, hewan yang berbulu, hewan yang berambut, hewan yang bersisik, ya akan mudah untuk mengetahuinya kalau kita sudah mengelompokkannya. Baik, tujuan klasifikasi makhluk hidup ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Nah, tadi sudah ya, ciri-cirinya sudah tahu. Tubuhnya bersisik, itu salah satunya. Bentuk tulang daunnya menyirip, itu cirinya. Ya, jadi dilihat ciri yang sama. Kemudian sudah mendeskripsikan berdasarkan ciri, pada akhirnya kita bisa yang kedua, tujuannya mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan cirinya. Setelah kita mengenalinya, ya, oh ini jenisnya tulang daunnya menjari. Mulailah mengelompokkan sama tumbuhan yang lain yang cirinya sama. Kemudian tujuan klasifikasi makhluk hidup yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi apabila kita melihat ciri yang sama, maka tumbuhan dan hewan itu memiliki suatu kekerabatan. Oh, dia hewan ini punya ciri yang sama. Sebagai pemakan tumbuhan, ada hubungan kekerabatannya. Tapi harus dilihat ciri yang lain lagi, ya. Dilihat yang ciri yang mana yang terbanyak. Berarti kalau banyak sama-sama, ya, misalkan satu individu memiliki 7 ciri yang dimiliki juga oleh individu yang lain, sama-sama 7 ciri. Nah, ada kemungkinan dia memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Tujuan klasifikasi yang keempat, mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Baik, anak-anak kita lanjutkan. Mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup. Dalam melakukan pengelompokan atau klasifikasi, makhluk hidup itu dikelompokkan dalam satu kategori tertentu secara bertingkat yang disebut takson. Ya, jadi untuk melakukan pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup, kita perlu mengetahui takson. Apa itu takson? Ternyata takson itu adalah tingkatan dari suatu kategori, ya.
untuk pengelompokan makhluk hidup. Ada tingkatan-tingkatannya ya. Semakin tinggi tingkat taksonnya, maka semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki anggota-anggotanya. Maksudnya gimana ya? Semakin tinggi tingkat taksonnya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki. Kita lihat dulu untuk takson, masing-masing takson tersebut tingkatan-tingkatannya. Ya, berikut ini adalah tabel tingkatan takson dari hewan dan tumbuhan. Ya, berikut ini adalah tingkatan taksonnya. Poin yang kedua dikatakan semakin tinggi tingkat taksonnya. Ya, ini adalah kingdom merupakan tingkat takson yang tertinggi. Ya, jadi spesies merupakan tingkat takson yang terendah. Jadi dari spesies, genus, naik ke atas lagi, tingkatannya naik lagi, familia, kemudian tingkatan di atasnya familia adalah ordo, ya, tingkatan takson di atas ordo adalah klasis, tingkatan di atas takson klasis ini adalah divisio. Untuk tumbuhan disebut divisio, tingkatan taksonnya adalah divisio. Untuk hewan taksonnya adalah filum, tingkatan taksonnya adalah filum. Kemudian tingkatan takson di atas divisio dan filum adalah kingdom. Ya, aktor regnum. Ini adalah bahasa Indonesia yang di sebelah kanan ini ya, kolom yang sebelah kanan berarti kingdom itu kerajaan. Kemudian untuk tumbuhan divisi, untuk hewan filum, kemudian tumbuhan dan hewan juga kelompok taksonnya di bawahnya filum adalah kelas, kemudian bangsa, suku, marga, dan jenis. Ya, berikut adalah tingkatan takson dari klasifikasi makhluk hidup. Baik, sekarang perhatikan contoh susunan pengelompokan atau contoh susunan klasifikasi. Ingat, takson yang tertinggi adalah regnum atau kingdom ya. Regnum, divisio, ini untuk tumbuhan pakai divisio. Klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Miss Yani ambil contoh tumbuhan kacang tanah. Nah, ini gambar tumbuhan kacang tanah. Tingkatan taksonnya plantae. Regnumnya adalah plantae. Plantae ini kelompok tumbuh-tumbuhan. Jadi untuk regnum itu ada kelompok tumbuhan, kelompok hewan, ya, plantae, animalia, kemudian ada fungi, kemudian ada protista, ada monera, ada lima tingkatan kingdom, ya. Jadi untuk tumbuh-tumbuhan termasuk ke dalam kingdom atau regnum plantae. Seluruh tumbuhan ya termasuk ke dalam kingdom plantae. Kemudian tingkatan atau takson di bawah regnum adalah divisio. Di sini dituliskan termasuk ke dalam spermatopita. Artinya tumbuhan yang memiliki sel kelamin jantan dan betina. Ya, artinya tumbuh-tumbuhan yang nantinya menghasilkan buah. Kemudian klasisnya termasuk dicotyledone. Dicotyledon termasuk biji berkeping 2. Termasuk ordo Leguminales, familia Papilionaceae, genus Arachis, kemudian spesiesnya Arachis hypogaea. Kalau ditanya nama ilmiah dari kacang tanah, berarti dilihat dari tingkat penunjuk spesiesnya. Arachis hypogaea. Jelas ya? Di sini sudah dituliskan tingkatan taksonnya dari regnum sampai spesies.
Regnumnya plantae, divisionya spermatopita, klasisnya dicotyledon, ordo Leguminales, familia Papilionaceae, genus Aracis, spesiesnya Aracis hypogaea, yaitu tumbuhan kacang tanah. Ya, baik, kita lanjutkan mengenai pemberian nama ilmiah. Pemberian nama ilmiah. Untuk pemberian nama ilmiah ada aturannya, ya. Seperti tadi, Miss Yani ulangi dari slide sebelumnya ya. Ya, pemberian nama ilmiah. Aracis hypogaea ini adalah nama ilmiah dari suatu tumbuhan, yaitu tumbuhan kacang tanah. Penulisan nama ilmiah ini ternyata ada aturannya, anakku. Kita perhatikan ya. Baik, pemberian nama ilmiah. Aturannya sebagai berikut. Pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup itu dikenal dengan istilah binomial nomenklatur. Ya, pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup, sini ulangi, pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup dikenal dengan binomial nomenklatur. Jadi kalau kalian mendengarkan istilah binomial nomenklatur, oh ini artinya pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Kenapa sih kita harus memberi nama ilmiah? Kenapa sih harus tahu nama ilmiah? Jadi begini anak-anak, kalau di Indonesia kita menyebutkan tumbuhan kacang tanah, dan pada akhirnya kita akan pergi ke suatu tempat, daerah yang lain, bahkan luar negeri ya. Kalau kalian mencari tumbuhan kacang tanah, mereka belum tahu. Mereka nggak tahu kacang tanah yang mana ya. Tapi kalau menggunakan nama ilmiah ya, untuk pendidikan ya, untuk pembelajaran, seluruh dunia mengetahuinya, nama ilmiah tersebut. Ya, misalkan mempelajari tentang kacang tanah. Tumbuhan kacang tanah, kalau kalian menggunakan nama kacang tanah, teman kalian yang ada di misalnya pertemuan pelajar gitu ya, teman kalian yang asalnya pelajar yang asalnya dari Inggris misalkan, oh dia tidak tahu kacang tanah, tapi kalau seandainya kalian menyebutkan nama ilmiahnya spesies Aracis hypogaea, maka semua mahasiswa mengetahuinya karena mereka juga mempelajarinya. Oh iya, kacang tanah. Ya. Baik, pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup dikenal dengan binomial nomenklatur. Kemudian binomial nomenklatur ini artinya pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan dua kata. Kalian perhatikan lagi, dua kata. Nah ini, spesies ini ya, penunjuk jenis ini adalah nama ilmiah. Dua kata, kata Aracis dan kata hypogaea. Kita mengambil contoh kacang tanah. Dua kata, untuk nama ilmiah ada dua kata, yaitu kata Aracis dan kata hypogaea untuk kacang tanah ya, untuk nama ilmiah dari kacang tanah, Aracis hypogaea. Baik, kita lanjutkan. Kata pertama menunjukkan genus, bahasa Indonesianya adalah marga, menunjukkan genus. Jadi kalau kita lihat, nah ini susunan dari taksonnya, ya dari regnum sampai spesies. Kata pertama yaitu Aracis. Aracis, kita lihat Aracis ini menunjukkan genusnya, marganya, ya. Aracis, oh kacang tanah bermarga, memiliki genus, ke dalam kelompok genus Aracis. Kacang tanah termasuk Aracis, genusnya adalah Aracis. Baik, lihat lagi. Kata kedua dari nama ilmiah ini menunjukkan spesies. Spesies itu adalah jenis. Nah, lihat. Kacang tanah spesiesnya, kata yang kedua hypogaea. Jadi, spesies dari kacang tanah ini adalah hypogaea. Udah? Bisa dipahami ya. Jadi nama ilmiah dari kacang tanah adalah Aracis hypogaea. Aracis, penulisan nama ilmiah, aturan penulisan nama ilmiah itu terdiri dari dua kata.
Kata yang di depan, kata yang pertama ini menunjukkan genus. Kata yang kedua atau kata yang di belakangnya ini menunjukkan spesies. Jelas ya? Baik, sekarang kita lihat slide selanjutnya. Nah, nama genus. Nah, kita lihat dulu nama genus atau marga dan penunjuk spesies atau jenis. Kita lanjutkan mengenai penulisan nama ilmiah. Nama ilmiah untuk tumbuhan dan hewan terdiri atas dua kata tunggal yang berasal dari bahasa Latin. Ya, ingat ya, nama ilmiah ini menggunakan bahasa Latin, anak-anak. Jadi seperti yang kalian lihat dalam slide tadi, Arachis hypogaea ini nama Latin dari kacang tanah. Nama ilmiah dari kacang tanah. Ternyata nama ilmiah ini menggunakan bahasa Latin, ya. Kemudian kita lihat kembali. Ya. Nama ilmiah untuk tumbuhan dan hewan, jadi untuk seluruh tumbuhan, untuk seluruh hewan, sebenarnya bukan hanya tumbuhan dan hewan, ada mikroorganisme juga, ada jamur ya, mikroorganisme, bakteri dan virus. Itu menggunakan bahasa Latin. Ya. Jadi nama ilmiah terdiri dari dua kata ya yang berasal dari bahasa Latin. Dan penulisannya, untuk penulisannya juga perlu diperhatikan. Dalam penulisan nama ilmiah, kata pertama merupakan nama genus, tadi sudah di sini jelaskan. Sedangkan kata kedua merupakan penunjuk spesies. Ya, udah ya, sudah contohnya juga sudah di sini sebutkan tadi ya. Ada dua kata yang pertama genus, kata yang kedua penunjuk spesies. Perhatikan mengenai penulisannya. Untuk hurufnya ya anak-anak, lihat poin yang ketiga. Huruf pertama pada nama genus ditulis dengan huruf kapital. Coba dilihat dulu. Betul nggak sih? Nah ini, Arachis untuk genus. Ya. Huruf pertama dari kata pertama, yaitu yang menunjukkan genus. Yang ini ditulis dengan huruf kapital. Ini huruf kapital atau lebih dikenal dengan huruf besar. Ya, huruf kapital. Arachis, huruf A-nya ini, yang di depan ini, menggunakan huruf kapital. Oke, kita lanjut penjelasan berikutnya. Sedangkan kata kedua merupakan penunjuk spesies. Kita lihat kembali untuk penulisannya. Nah ini, kata kedua yaitu hypogaea dari nama ilmiah kacang tanah. Hypogaea penulisannya menggunakan huruf kecil. Jadi, Miss Yeni ulangi ya. Penulisan nama ilmiah ini berasal dari bahasa Latin menggunakan dua kata. Kata yang pertama adalah menunjukkan genus, kata yang kedua penunjuk spesies. Kita ambil contoh kacang tanah. Kacang tanah nama ilmiahnya adalah Arachis hypogaea. Penulisannya untuk kata yang pertama, huruf pertama menggunakan huruf kapital. Untuk kata yang kedua menggunakan huruf kecil. Jelas ya? Oke, kita lihat penjelasan selanjutnya untuk aturan penulisan nama ilmiah supaya kalian tahu. Baik, di sini sudah dituliskan huruf pertama pada nama genus ditulis dengan huruf kapital dan dicetak miring atau digaris bawahi. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Huruf pertama pada nama genus ditulis dengan huruf kapital dan dicetak miring atau digaris bawahi. Aturan selanjutnya mengenai penulisan dari nama ilmiah. Untuk kata yang pertama menggunakan huruf pertama menggunakan huruf kapital dan dicetak miring. Penulisannya menggunakan cetak miring ya. Demikian juga untuk yang kata kedua sebagai penunjuk spesies. Nah ini. Nama penunjuk spesies ditulis dengan menggunakan huruf kecil.
dan dicetak miring atau digarisbawahi. Untuk penulisannya tolong diperhatikan. Ya, jangan sampai salah. Jadi, Miss Yani ulangi kembali, ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam penulisan nama ilmiah. Kita ambil contoh kacang tanah. Tumbuhan kacang tanah nama ilmiahnya adalah Aracis hippogaya. Nama ilmiah dari tumbuhan kacang tanah terdiri dari dua kata. Berasal dari bahasa Latin. Dua kata. Kata yang pertama menunjukkan genus. Ini ya. Penulisannya. Kata pertama, huruf pertama menggunakan huruf kapital. Dan penulisannya cetak miring. Ya, atau digaris bawahi. Boleh dipilih salah satu. Tulisannya cetak miring atau garis bawah, ya. Jangan pakai dua-duanya ya. Jangan dicetak miring dan juga digaris bawah, tidak. Cetak miring atau ada kata atau garis bawah. Kata yang kedua ini sebagai penunjuk spesies menggunakan huruf kecil, penulisannya dicetak miring atau garis bawah. Jelas ya mengenai aturannya? Baik. Nah, kita lihat contohnya sebagai latihan. Contoh penulisan nama ilmiah. Nah, anak-anak, kalian perhatikan Miss Yani ambil contoh tumbuhan mangga. Ini adalah gambar tumbuhan mangga. Nama ilmiah dari tumbuhan mangga adalah Mangifera indica. Mangifera indica. Perhatikan penulisannya. Penulisannya, kata Mangifera ini, kata yang pertama adalah genus. Ya. Penulisannya huruf pertama pada kata pertama adalah huruf kapital. Penulisan untuk kata genus ini cetak miring. Ya. Kemudian kata yang kedua adalah penunjuk spesies. Oh ini sebentar. Ada kekeliruan. Sebentar ya nak ya, maaf ya. Supaya tidak salah. Oke. Ya. Diperbaiki dulu. Nah ini yang benar. Oke, sudah diralat ya. Bisa diulangi menjelaskannya. Ya. Mangifera indica. Baik anak-anak. Untuk kata yang kedua adalah kata penunjuk spesies. Penulisannya huruf kecil. Ya. Kemudian cetak miring. Nomor 1 ini sudah benar dalam penulisan nama ilmiah. Lihat yang nomor 2. Kalian bisa menggunakan nomor 1 atau nomor 2. Untuk nomor 2 menggunakan garis bawah. Masing-masing kata ini digaris bawahi. Ya, garis bawahnya tidak disambung ya anak-anak, tapi dipisah. Kata genus digaris bawahi, kemudian kata penunjuk spesies juga digaris bawahi. Ya, nah sama halnya dengan poin yang nomor 1, yang nomor 2 ini, kata Mangifera adalah kata pertama yang menunjukkan genus, kata indica adalah kata kedua penunjuk spesies. Hanya saja penulisannya ya menggunakan garis bawah. Jadi penulisan nama ilmiah yang benar adalah nomor 1 dan nomor 2 pada contoh penulisan nama ilmiah tumbuhan mangga. Ya, ini adalah penulisan nama ilmiah yang benar. Kalian bisa menggunakan nomor 1 atau nomor 2. Ya, jelas ya. Baik, selanjutnya. Contoh penulisan nama ilmiah pada hewan. Ya, Miss Yani ambil contoh di sini adalah harimau. Ini adalah gambar hewan harimau. Nama ilmiah dari harimau adalah Panthera tigris. Perhatikan penulisan nama ilmiahnya. Untuk penulisan nama ilmiah tidak boleh salah. Ada aturannya. Menggunakan dua kata, yaitu Panthera tigris. Kata yang pertama sebagai penunjuk genus,
Ya, kata yang pertama adalah genus. Penulisannya huruf kapital di awal kata Panthera. Ya, jadi huruf P ya pada kata Panthera menggunakan huruf kapital. Dicetak miring. Kemudian kata yang kedua adalah tigris sebagai penunjuk spesies menggunakan huruf kecil. Dicetak miring. Atau kalian bisa menuliskannya seperti poin yang kedua. Ini penulisan yang benar. Panthera tigris. Di garis bawahi. Kata pertama, huruf pertamanya huruf kapital. Kata kedua, huruf kecil. Jelas ya? Ada pertanyaan anak-anak mengenai penulisan nama ilmiah? Halo? Tidak, Miss. Oke, tidak. Thank you Tiara sudah merespon. Kalau tidak ada, kita coba latihan ya. Tapi sebelumnya dilihat dulu untuk nama penemu. Nah, anak-anak untuk nama spesies itu ada yang menemukannya. Menurut sistem binomial nomenklatur, nama penemu spesies dicantumkan di belakang nama spesies. Jadi yang menemukan nama spesies tersebut boleh mencantumkan inisial namanya di belakang dari nama ilmiah. Nama penemu dapat disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Ya, jadi misalkan contohnya Oryza sativa. Oryza sativa ini adalah nama ilmiah dari tanaman padi. Ya, ini gambar tanaman padi. Oryza sativa, lihat penulisannya. Ini dicetak miring ya anak-anak. Kata genus, kata Oryza ini adalah genus. Huruf depannya adalah huruf kapital. Kemudian ada di belakang kata sativa ada huruf kapital, huruf L. L ini adalah huruf depan dari nama penemunya. L merupakan singkatan dari nama penemunya yaitu Linnaeus. Jadi penemu dari nama ilmiah Oryza sativa adalah Linnaeus. Jadi apabila kalian menemukan penulisan nama ilmiah seperti contoh ini, Oryza sativa L. L-nya huruf kapital, titik gitu ya. Berarti L ini adalah penemu nama ilmiah tersebut. Nama ilmiah dari tanaman padi. Penemunya adalah Linnaeus. Oke, bisa dipahami ya. Baik, perhatikan. Nah, soal berikut. Penulisan nama ilmiah tumbuhan jagung yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Nama ilmiah jagung adalah Siamese. Menurut kalian, setelah mendengarkan penjelasan tadi, penjelasan dari Miss Yani, menurut kalian nomor berapa yang benar di dalam penulisan nama ilmiah tumbuhan jagung? Ada yang bisa? Ada. Iya, silahkan nak. Nomor berapa yang benar jawabannya? Nomor 6 dan 7. Oh, pintar sekali. Nomor 6 dan 7. Ya, betul. Nomor 6 dan nomor 7 adalah penulisan nama ilmiah yang benar untuk tanaman jagung. Ya. Untuk nomor 1 sampai nomor 7, hanya betul nama ilmiahnya, yaitu Siamese. Ya, tetapi penulisan dari nama ilmiah nomor 1 sampai 5 ini salah. Ya, jadi yang benar adalah penulisan nomor 6 dan nomor 7. Kenapa? Karena yang nomor 6 untuk kata zea yaitu genus, huruf depannya huruf Z ini huruf kapital. Betul. Penulisannya di garis bawahi, antara genus dan spesies di garis bawahi. Ini sudah benar. Kemudian yang nomor 7, penulisannya untuk zea yang merupakan genus, huruf Z-nya huruf kapital, udah betul. Kemudian penunjuk spesiesnya huruf kecil, ini udah benar. Kemudian penulisannya dicetak miring.
Ya, jadi yang benar adalah nomor 6 dan nomor 7. Untuk 1 dan nomor 5 ya, penulisannya yang salah. Jadi apabila kalian menemukan soal dalam penulisan nama ilmiah ya, walaupun nama ilmiahnya benar, kalau penulisannya salah atau tidak sesuai dengan aturan penulisan nama ilmiah ya, atau tidak sesuai dengan aturan binomial nomenklatur, maka jawaban kalian salah ya. Jadi tolong diperhatikan untuk penulisannya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada pertanyaan? Tidak, Miss. Oke, berarti bisa dipahami ya. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Yani ucapkan terima kasih buat perhatian kalian semuanya ya, buat anak-anakku kelas 7A yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Miss Yani harap apa yang Miss Yani sampaikan mudah dimengerti. Apabila ada pertanyaan yang saat ini kalian tidak bisa tanyakan, boleh WA Miss Yani ya. Baik anak-anak, terima kasih. Halo, selamat pagi. Anak-anak 7A, kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Bali, masih tentang orti. Bagaimana? Ella, bisa dengar suaranya Bu Desa? Halo? Halo, yang sudah dengar suaranya Bu Desa, coba kasih reaction. Ya, Evan, Daviana, 1, 2, ya, Ishak, mana Ishak? Alicia. Miss baru beberapa, Miss? Oh ya, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah mengumpulkan PR orti? Sudah ya? Hari ini kita akan lanjutkan dengan pelajaran menceritakan orti Bali. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang orti. Kalian tolong ingat-ingat lagi ya, jenis-jenis orti, pengertian orti. Hari ini kita akan lanjutkan dengan materi menceritakan orti. Untuk yang menceritakan orti, di buku kalian kita akan bahas yang halaman 3. Silakan kalian buka buku halaman 3. Ya, di buku ini sebentar lagi Bu Desa akan terjemahkan ya. Di PowerPoint Bu Desa hanya menerjemahkan Gatra Bali ini. Bu Desa hanya menjelaskan, teksnya Bu Desa tidak punya di PowerPoint. Ya, di PowerPoint Bu Desa sajikan ininya. Mana Miss? PowerPoint Orti Bali 2 kayaknya. Ibu klik share, share screen. Ibu tinggal pilih yang mana filenya Trunalingga. Bukan. Bali. Coba ini Miss. Ini Orti 2 ya. Ini Ibu coba klik, dulu. baru share. Coba Miss. Jadi dia kelihatannya. Oh, nah, tinggal ini aja. oh, Berikutnya klik
Nggak digedein, Miss. Nggak ya, cukup segitu aja. Kalau mau digedein, coba ya. Biarin gitu, Bu, nggak seperti ngajar di kelas. Oh. Anak-anak bisa lihat. Nah, bukan ini, Miss, yang satunya, Miss. Yang satunya. Yang satunya dulu. PowerPoint, enggak, PowerPoint ini. Ini. 41. Iya, pameran bukan yang dua ya berarti. Oke. Ini arti 1, ini slideshow. Oh, pameran. Itu yang satunya lagi berarti. Ini. Ya, coba. Nah, nih. Ini ya. Nah. Halo anak-anak. Naomi ya, Naomi. Bisa dengar Bu Desa? Halo, Naomi. Halo. Bisa dengar Bu Desa? Bisa. Bisa lihat PowerPoint-nya? Bisa. Oh ya. Halo anak-anak, Bu Desa akan mulai. Ini adalah terjemahan dari orti yang ada di halaman 3. Tuntunan karakter. Tuntunan karakter itu bahasa Indonesianya pendidikan karakter. Oke? Ring penyangran Hardiknas warse duang tali solas. Kajan tenang tema pendidikan karakter. Pinake pilar kebangkitan bangsa. Pinake pilar kebangkitan wangse. Miss ini adminnya di ini ya? Ketutup ini ya? Ini dia masuk baru. Nih. Oke, berarti dia baru masuk. Oh. Nah. Pada peringatan Hardiknas tahun 2011, itu warse duang tali solas. Ditekankan tema pendidikan karakter sebagai pilar kebangkitan bangsa. Manut Bapak Pendidikan Nasional Truene Ki Hajar Dewantara, pendidikan mawi guna nincapang budi pekerti utawi karakter, miwah aji kaweruhan intelektual para siswane. Menurut Bapak Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, pendidikan berguna untuk meningkatkan budi pekerti atau karakter dan intelektualitas para siswa. Manut pangrencana, pendidikan karakter jagi ngeranjing ke widang pendidikan saking widang pendidikan usia dini tak PAUD rauh ring perguruan tinggi. Menurut rencana, pendidikan karakter akan masuk ke bidang pendidikan mulai pendidikan usia dini utawi PAUD atau PAUD sampai ke perguruan tinggi. Wenten ketiga konsep penglimakan pendidikan karakter kadi rengsor puniki. Ada 3 konsep atau fundamen tiang penyebaran pendidikan karakter seperti di bawah ini.
Siki, pendidikan karakter sida nincapang srada bakti ring yang widi, mawinan patut saling asah asih asuh. 1. Pendidikan karakter bisa meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan dan saling menghargai antar manusia. Kalih, pendidikan karakter sida nincapang rasa sutindih ring wangsa miwah panegara. Konsep yang kedua yaitu pendidikan karakter bisa meningkatkan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Yang nomor 3, maaf ini nomornya salah ya, nomor 3 harusnya. Pendidikan konsep yang ketiga, pendidikan karakter prasida nyuburang rasa nasional ring para angga siswa. Pendidikan karakter bisa meningkatkan rasa nasionalis pada para siswa. Bagaimana? Bisa, nanti kalian baca sendiri, belajar membaca. Bu Desa ingatkan, A di akhir suku terbuka dibaca E. Nanti terjemahannya kalian bisa baca di PowerPoint ini. Nanti Bu Desa akan share setelah Bu Desa mengajar. Ya. Untuk wirasan kruna itu ada di buku kalian, silahkan dibaca. Wirasan kruna artinya arti kata. Pengelingan, peringatan, nyantenang, menetapkan, unteng, inti utawi hakikat, kararemin, dibahas, nincapang, meningkatkan, panglimakan, perkembangan, kaweruhan, pengetahuan. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Kita lanjutkan. Nyawis pitaken. Silakan kalian isi di buku kalian. Nyawis pitaken artinya menjawab pertanyaan. Yang halaman 4. Indayang cawis pitaken ringsor. Miss, kalau ngedein di mana, Miss? Ini ya, sama. Ini nih. Kan oh, sama ya. Nah, anak-anak kalian bisa perhatikan di PowerPoint ya. Ishak bisa dengar Bu Desa? Halo? Bisa. Iya. Kita yang pertama. Kita lihat yang pertama. Napi tema gatrene beduur. Tema bahasa Bali sama dengan tema bahasa Indonesia. Inti pembicaraan. Pas sahur. Bu Desa sudah kasih jawabannya, yang biru itu jawabannya. Pas sahur, kalian boleh tulis jawabannya di buku. Jawabannya adalah, napi tema gatrane beduur. Apakah tema baca berita di atas? Temanya gatrane beduur, matema pendidikan karakter, pinaka pilar kebangkitan wangsa. Nggih. Nanti kalau misalnya dalam ulangan Bu Desa tanyakan lagi, kalian harus bisa ya. Kemudian nomor kali. Kabaus napi ab jagate mangkin. Disebut apakah, jadi dikenal dengan istilah apakah perkembangan zaman saat ini? Jawabannya adalah
Abjagate mangkin, jawaban lengkapnya. Abjagate mangkin, kabaos era globalisasi. Kalau Bu Desa minta kalian menjawab lengkap, berarti kata napinya dihilang. Ya. Abjagate mangkin, kabaos era globalisasi. Nomor 3. Sapesira. Sapesira, Bapak Pendidikan Druene. Sapesira sama dengan sira. Sira itu siapa? Siapa menanyakan orang. Siapa si orang bahasa Balinya jadme. Nggih. Sapesira, Bapak Pendidikan Druene. Sira itu jawabannya harus nama orang. Bapak Pendidikan Druene inggih punika Ki Hajar Dewantara. Ya. Lanjut. Coba Bu Desa bisa minta tolong Davinia. Davinia bisa baca PowerPoint-nya dari rumah? Bisa. Halo, coba Davinia. Coba Indayang Wacen soal nomor 4. Napi tegas terus nain wangsa lan negara. Pinter. Bahasa Indonesianya lanjut, Nak. Apakah yang dimaksud dengan nain Ya. wangsa lan negara? Ya. Coba Davinia jawab lengkap. Hilangkan kata napinya. Tegas nain. Yuk. Tegas nain. Iya, mencintai. Ya. Tindih ring wangsa lan negara. Inggih punika. Inggih punika tindih ring wangsa lan negara. Iya. Ngerti ya? Ngerti ya, Nak? Ya. Iya. Ibu lanjutkan ya. Yening subakti ring ide Sangyang Widi. Ide Sangyang Widi itu Tuhan ya. Yening subakti ring ide Sangyang Widi. Asih ring anak tiosan. Punika pilar kaping kuda. Percaya kepada Tuhan dan saling menghargai antar manusia merupakan pilar utawi tiang keberapa? Coba ini siapa ya? Tiara. Halo Tiara. Ya, Bu. Tiara bisa jawab lengkap soal nomor 5? Bisa deh. Iya, coba Nak. Yening subakti ring ide Hyang Widi asih ring anake tiosan punika pilar kaping siki. Pinter ya. Kuda itu artinya berapa? Kalau jawaban panjang, kalian tinggal hilangkan kata tanyanya. Nggih. Kata tanya Bu Desa ingatkan lagi. Kunci pembelajaran kita hari ini adalah 5W1H. 5W1H. What, when, where, dan seterusnya. Napi, what. Napi, what, terus who. Who itu sire, utawi sapa sire.
when itu pidan. Kalau di je, di mana, where, dan seterusnya. Ya, itu tolong dipelajari lagi pelajaran minggu lalu. Misalnya, krune pitaken, coba Bu Desa tanya kepada Aditya. Halo Aditya. Halo Bu. Bisa menyimak Bu Desa? Bisa Bu. Nggih. Indayang saurin petakennya Bu Desa. Nggih. Krune pitaken napi atau krune pitaken napi kaangen nakenan inik. Halo Bu. Atau Bu Desa ulang ya. Krune pitaken sapesire kaangen nakenan inik napi. Sapesire itu digunakan untuk menanyakan apa? Nama? Nama nggih. Digunakan untuk nama bahasa Balinya napi nak? Adit? Adan, nggih. Digunakan untuk menanyakan adan jad nama orang, nggih. Lagi satu nak. Krune pitaken pidan. Kaangen nakenan indek napi. Waktu pintar. Bahasa Indonesia, bahasa Balinya? Bahasa Bali waktu. Ada yang bisa bantu? Waktu bahasa Balinya galah, nggih. Galah, G. Galah itu waktu. Galah itu bisa jawabannya bisa rahine, hari, bisa juga jam, nggih. Bisa juga semeng, sore, peteng. Nggih. Galah utawi ini rahine, nggih. Baca lagi PowerPoint yang minggu lalu. Ya. Kita lanjut, terima kasih. Kita lanjut nih ya. Apa napi pidan utawi ipidan, nyen utawi sire, ngude ngudiang, dije ring dije. Kalau ring dije itu kruna pitaken kaangen nakenan indik genah. Misalnya Bu Desa nanya ring dije Aditya ngeranjing. Jawabannya napi? Halo Karen. Karen ya? Karen? Bisa dengar Bu Desa? Halo? Tiara? Halo? Ya, Miss. Tiara bisa dengar Bu Desa? Kalau Bu Desa nanya, where, dije, ring dije, Tiara mas sekolah. Tiang sekolah, ring tunas Daud. Iya, pintar. Ring dije itu nakenan ini genah. Genah itu tempat. Oke. Anak-anak kelas 7 pintar-pintar ya. Itu hari ini kita sudah jadi tata titing wangun orti, tata cara
menulis berita itu sesuai dengan ringkesan bahasa Inggris. Kalau bahasa Balinya enggak ada, anak-anak. Ringkesan bahasa Inggris 5W1H. Kalau nanti di ulangan ada 5W1H, itu berarti tato titing wangun orti. Nggih? Masih sanggup dilanjutkan pelajarannya? Pada hari ini Bu Desa akan menyampaikan satu berita lagi. Ini mohon maaf ya, ini kalau orti yang sudah ada di buku itu tentu saja sudah lama ya. Ini tahun 2011. Bu Desa berharap orti PR orti yang kalian kumpulkan tidak orti yang lama seperti ini ya. Tapi meskipun lama, ini penting untuk dibahas karena tentang karakter. Karakter itu sangat penting tentang pendidikan. Ya, kita akan lanjut dengan berita satu lagi tentang kebakaran. Ya, yang tadi itu berita yang bertema dengan tentang pendidikan. Yang selanjutnya Bu Desa akan bahas satu berita lagi yang mengapa Bu Desa pilih berita ini karena pilihan katanya sudah umum bagi anak-anak, sudah biasa ya, familiar. Miss Enah bisa bantu Miss carikan yang berikutnya, PowerPoint yang orti 2. Oh bukan, berarti yang satu. Ya, yang satu Miss. Yang satu berarti kebalik ya, udah saya ngasih nama. Coba Miss. Ya. Kok enggak hilang ininya Miss? Judulnya enggak kelihatan kalau digedein, berarti kecilin. Oh bukan. Ya. Oh ini enggak ada judulnya. Oh ini ketutup Miss judulnya. Oh. Anak-anak kita lanjut satu berita lagi. Ini nanti kalian harus bisa menjawabnya ya. Pertanyaannya ini akan terkait dengan tugas hari ini. Kalian perhatikan baik-baik. Bu Desa juga sudah siapkan terjemahannya. Di ini judul berita yang kedua, kemudian kosebasenya Bu Desa sudah siapkan. Kemudian terjemahannya mana? Miss. Ya. Orti 1, orti 2. Ini yang slideshow satu lagi, menceritakan apa ya? Menceritakan orti 2. Ya. Bukan. Kok hilang ininya terjemahannya Bu Desa? Nanti ditambahin ya, Miss ya. Prunalingga. Bukan, yang tadi itu Miss, yang orti 2.
Yang orti 2. Ini orti 2. Oh, bukan. Orti 1 berarti, Miss. Sudah itu, sudah tadi. Ini nih. Ini ya, Pak? Ya. Ini tugasnya. Ya. Berarti ini ya. Oh. Tuh, yang PowerPoint dulu, Miss. Tolong, Miss. Itu ya. Pameran, ya. Ini. F5 ya, Miss ya? Ya, kalau enggak hurufnya diganti ini aja, Bu, diganti ukuran 4-4. Oh, hilang ininya, terjemahannya. Anak-anak, ini nanti Bu Desa lengkapi, Bu Desa sudah punya terjemahannya ya. Bu Desa bacakan dulu stand pameran di PKB Art Center Puun. Stand pameran di PKB Art Center Puun. Puun itu terbakar. Ya. Stand pameran PKB Tongos ngadol baju, lukisan, kriya, muang kantor administrasi Art Center, Banyar Kedaton, Desa Sumertekelod, Denpasar, Puun, Sukre 1 Juli, tanggal siki Juli, sawetara jam 3 wita. Jadi stand pameran, jadi saat PKB kan ada stand pameran. Stand pameran PKB Tongos ngadol baju, tempat menjual baju, lukisan, barang kerajinan, muah kantor administrasi Art Center Banyar Kedaton, Desa Sumertekelod, Denpasar, Puun terbakar. Sukre itu hari Jumat, nama hari. Pada hari Jumat tanggal 1 Juli kira-kira jam 3 wita. Akeh mobil pemadam kebakaran karauhang nanging api ngancan ngedenang. Banyak mobil pemadam kebakaran didatangkan, tetapi api semakin membesar. Katarke kebakaran punike kerana konsleting listrik santukan waraspati peteng sawetara jam 19 wita listriknya mati. Kerugian katarke miliaran rupiah. Diperkirakan kebakaran terjadi karena konsleting listrik. Karena pada hari Kamis petang tanggal 30 Juni sawetara jam 19 wita listriknya padam. Kemudian kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Manut saksi Sutrisno 46, jadi menurut saksi Sutrisno yang berumur 46 tahun, dawek punika sawetara jam 2 lebih 50 wita, 50 menit wita, pada waktu itu kira-kira jam 2 lebih 50 wita,
Ipun sedang mereresik ring wewidangan art center. Dia sedang membersihkan lingkungan art center. Kalau punike saat itu ia melihat andus itu asap, ia melihat asap mengepul dan api di jalan di Dajan itu di utara, di sebelah utara stand penganggu. Stand penganggu itu artinya stand pakaian. Saksi lantas makraik. Saksi lalu berteriak, tur nundunin krama sane ngengkis sirep dan membangunkan warga yang sedang tertidur lelap. Sinale tunggil penjaga stand Kabupaten Jembrana inengah dikse, salah satu penjaga stand Kabupaten Jembrana inengah dikse umur 65 tahun, akhirnya bangun, terperanjat bangun, mendengar suara mabayu, mendengar suara ribut-ribut minta tolong. Krama saking Banjar Berawan, tangi desa Tukad Ayo Melayu Jembrana puniki kagiat ningalin api dumilah di Dajan stand penganggo utawi pakaian. Krama saking Banjar Berawan tangi desa nini terperanjat atau kaget melihat api yang besar di sebelah utara stand pakaian. Api dumilah ngeranayang stand penganggo di Banjar Kedaton, stand pameran lukisan Daus Center lan kantor administrasi lantai 2 pun. Jadi api yang besar itu menyebabkan stand pameran lukisan Daus Art Center terbakar, lan kantor administrasi lantai 2 terbakar. Kerugian durung presida kaketekin, jadi kerugian secara pasti belum bisa dihitung. Aget semeton tan wenten dados korban. Syukurlah warga tidak ada yang warga tidak ada yang menjadi korban. Artinya syukurlah tidak ada korban jiwa. Ya. Nah, kosebase ini nanti kalian bisa baca ya ini untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas nanti. Tugas yang nanti Bu Desak berikan akan Bu Desak masukkan di nilai KI 4, menceritakan orti Bali. Nggih. Sudah, ini tinggal dibaca. Bu Desak sudah isi dengan adan-adan ini, wastan-wastan rahine, nama-nama hari. Kalian harus tahu ya. Bagaimana, Nana? Bisa? Kita lanjut ya. Kita lanjut sedikit lagi, karena ini terkait dengan tugas. Kita lanjut dengan Wangsan Krune. Misalnya bisa bantu new share ya. New share. Nih. Nih. Ini stop dulu. Stop. Terus. Nih. Nah. Terus ngedenin apa Miss? Tadi besar. F5, jadi F5. Nih,
Maunya suami Senda. Anak-anak, kita lanjut ya. Untuk pembelajaran berita, jadi yang di hari ini, kita akan fokus pada krune lingga. Soroh krune, jenis-jenis kata dalam bahasa Bali ada, ini menurut bentuknya, nanti ada menurut jenisnya, ada kata benda yang itu jenisnya. Ini menurut bentuknya. Bentuk-bentuk kata dalam bahasa Bali ada 5 macam. Wenten soroh krune, wenten 5 soroh. Inggih punika krune lingga, kata dasar. Krune tiron, kata berimbuhan. Krune dwilingga, kata ulang. Krune satme, kata majemuk. Udah saya yakin kalian di SD sudah belajar ya. Jadi menurut bentuknya, manut wangunnya nih, bentuk itu wangun. Krune bahasa Bali kaepah dados petang soroh. Inggih punika krune lingga, krune tiron, krune dwilingga, lan krune satme. Rahinane mangkin hari ini Buddha tanggal 12 Juli duang tali duang dasa kalih tali kali dasa iraga jagi melajah krune lingga. Nggih. Ya, soroh krune, krune lingga, krune tiron, krune dwilingga, lan krune satme. Kita lanjut tentang kata krune lingga utawi kata dasar. Kata dasar dibedakan menjadi kata dasar inggih punika. Pengertiannya, kata dasar, apa itu kata dasar? Apa itu krune lingga? Krune lingga inggih punika krune sane durung poleh paweweh. Krune kata yang belum mendapatkan imbuhan. Imbuhan itu paweweh. Minekadi. Paweweh imbuhan yang dimaksud pangater. Pangater sama dengan awalan, seselan sama dengan sisipan, pengater, awalan, prefik, seselan, sisipan utawi infik, pengiring, pengiring itu akhiran utawi safik. Lan gabungan wewehan. Gabungan wewehan itu imbuhan gabung. Imbuhan gabung artinya sekaligus awalan dan akhiran sekaligus digabungkan dengan krune lingga. Ya. Krune lingga yang penting kalian tahu untuk krune lingga. Krune lingga inggih punika krune sane durung. Kata kuncinya durung. Ya, durung poleh paweweh. Kalau krune tiron, krune sane sampun. Lawannya ya. Durung artinya belum. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan. Krune lingga inggih punika krune sane durung poleh wewehan. Paweweh. Krune lingga kata dasar, soroh krune lingga.
Krunelinga, jenis-jenis krunelinga. Krunelinga kaapah dados limang soro. 1, siki krunelinga akecap. Akecap, 1 kecap, awande, 1 suku kata. 1 suku kata, 2 suku kata, 2 itu kalih, 3, tigang wande, karena ada wande, 3 menjadi tigang. Tigang wande, 3 suku kata. Petang wande, 4 suku kata. Limang wande, 5 suku kata. Imbe krune, contohnya. Krunelinga akecap, 1 suku kata. Yeh, don, pis, tas. Miwah sanelianan, MSL, miwah sanelianan, dan lain-lain. Enggak cepat ya, karena waktunya. Krunelinga kalih kecap, 2 suku kata. 2 suku kata berarti vokalnya 2. Vokalnya 2, durus, padem, putih, suci. MSL, miwah sanelianan. Krune lingga tigang wande. Tigang wande artinya 3 suku kata. Segara, sepatu, pedande, sengkala. Miwah sanelianan. Miss. Hilang. Nah. Nih. Oh. Terakhir. Krunelinga. Krunelinga. Loh, kok lagi krunelinga apaan tuh? Nih. Oh, habis ya? Oh, habis. Oh, petang wande. Krunelinga petang wande. Petang wande artinya huruf vokalnya 4 ya. Kalimanya, kati bambung, lili gundi. Ini agak jarang anak-anak ya. Terus yang limang wande, kati wawalan, tamu lilingan, kati mumulan. Ya, ini agak langka anak-anak. Yang 4 dan 5 itu agak langka. Nah, itu tentang soroh krune. Nanti Bu Desa akan nanti kalian bisa lihat di TD Smart ya. Mulai nanti sore kalian sudah bisa lihat di TD Smart.
tugas. Miss, kok nggak bisa Bu Desa? Mau ini tugasnya. Gedein. Ini diapain Bu? Di F5 ya? Enggak, ini buat soalnya dia Bu. Kalau buat geser ke sini. Kalau Word agak susah juga sebentar. Ini tuh digeser ke sini, geser ke sana. Terlalu besar. Atau biarin kecil, Miss, nggak apa-apa. Kecil aja. Ibu ganti ukuran apa-apa. Iya, ya nanti ya. Oh, sekarang bisa, Miss? Ya. Kelihatan nggak coba tanya anak-anak bisa baca? Ya, tadi kan sudah di PowerPoint nih, Miss. Udah satu sekilas saja. Ini nanti kan di ini. Anak-anak, untuk selanjutnya kita tinggal punya waktu sebentar aja. Ini tugas anak-anak. Tugas Bu Desa kasih tugasnya mulai hari ini sampai minggu depan tanggal berapa ya, Miss? Hari Kamis, hari Selasa depan. Ini bacaannya ini anak-anak berdasarkan berita yang tadi, Orti, stand pameran di PKB Art Center pun, Bu Desa siapkan. Ini sudah Bu Desa siapkan, udah ada terjemahannya. Ini ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan dan ada 5 pertanyaan, sudah Bu Desa kasih terjemahannya. Dan ada 5 Romawi 1, 5 pertanyaan. Nanti Bu Desa akan, jawaban kalian ini akan masuk nilai KI 4.1 menceritakan Orti Bali. Ada 5 pertanyaan soal berdasarkan bacaan Orti. Stand pameran di PKB Art Center terbakar. Kemudian jawabannya bahasa Bali anak-anak ya. Lanjut yang tentang Krunelingge. Krunelingge ada di buku kalian, ada di halaman 4. Usahakan Krunelingge itu kalian cari, kalau dapat cari yang di luar PowerPoint yang Bu Desa berikan. Kalau bisa kalian cari di berita di Orti Bali yang telah dibahas. Kalau bisa ya. Kalau yang tidak ada, misalnya yang 4 warna dan 5 warna memang susah, itu boleh kalian ambil di PowerPoint. Bagaimana, jelas? Miss, sudah Miss, habis waktunya Miss. Untuk hari ini, sebelum Bu Desa tutup, bagaimana Bu Desa ingin tahu Dewa Ayu ya, coba Dewa Ayu. Dewa Ayu? Dewa Ayu Putu? Iya, halo.
Halo, bisa dengar Bu Desa? Bisa. Bagaimana Nak? Jelas tugasnya? Jelas. Ya. Nanti tolong dikerjakan sama dengan tugas minggu lalu. Bu Desa kasih waktu mulai hari Rabu ini sampai dengan kalian tidak akan bisa mengumpul lagi hari, jadi batas waktunya sampai hari Selasa depan. Ya. Sampai di sini dulu. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Om, Santi, 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 Om. Salam damai selalu. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya. Desi. Udah hilang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Miss. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Berarti hari ini ketemu lagi sama Miss Elis ya. Jadi ya kita ketemu lagi sama Miss Elis di pelajaran IPS. Mana yang lainnya nih? Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, pagi. Terima kasih Evan. Oke, yang lainnya. Baik, terima kasih Aditya. Terima kasih ya. Kalau misalnya malas ngomong, silakan kasih reaction ya. Berarti kalian benar-benar sudah oke. Shiba, terima kasih. Oke, Alicia, Jonathan, terima kasih Karen, Leora, terima kasih. Oke, Jessie, Tiara, oke, Shalom, Eric. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Baik, kita hari ini akan melanjutkan materi misalnya selanjutnya. Berarti materi kita sudah selesai ya, untuk interaksinya sudah selesai. Sebelum Misalis mulai pembelajaran, Misalis minta tolong satu orang mau bantu Misalis dalam doa. Ya, Misalis akan pakai absen aja ya, jadi biar kelihatan. Alicia, apakah ada Alicia? Oke, silakan Alicia. Misalis minta tolong bantu Misalis dalam doa, Alicia. I cannot do it. Oke. Alicia, bisa bantu doa? Miss Alicia nggak bisa. Oh gitu. Oke, baik. Ya udah. Kalau nggak bisa, Mas, ya udah. Davinia, halo Davinia, bisa bantu Miss doa? Bisa, Miss. Oke, silahkan. Baik. Ayo Davinia, kita mulai sebelum belajar ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong berkati kami. Tuhan, kami akan belajar IPS. Tuhan, biarlah Kau berkati dari awal pelajaran sampai akhir. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, amin. Terima kasih Davinia. Ya, silahkan Davinia. Videonya di off kan? Boleh. Oke. Graciela, ya, oke, thank you, silahkan. Baik, hari ini akan Miss Elis, sebelum Miss Elis jelaskan, Miss Elis mengingatkan kembali materi, ya Dewa Ayu, silahkan videonya ditutup, sayang. Videonya dimatikan. Oke, terima kasih Dewa Ayu. Sebelum Miss Elis mulai pembelajaran, kalian sudah ada Miss Elis kasih tugas belum ya? Sudah Miss Elis kasih tugas belum ya? Belum, Miss. Oke, iya. Nanti ada tugasnya. Kalian silakan buka LKS kalian ya, halaman 9. Ya, LKS kalian halaman 9 sampai halaman 11, kalian kerjakan yang bagian A dan bagian B. Yang bagian A dan bagian B. Jelas anak-anak? Halaman 9 sampai halaman 11, kalian kerjakan yang bagian A dan bagian B. Kalian boleh kerjakan di LKS kalian boleh kerjakan di buku kalian boleh kerjakan di Word
ya, boleh diketik silakan. Nanti untuk pengumumannya akan misalnya infokan melalui TD Smart. Tapi karena ada TD Smart-nya akunnya misalnya ada bermasalah, jadi misalnya minta tolong kalian belajar dan kalian kerjakan dulu di LKS kalian masing-masing ya. Nanti kalau sudah bisa akun TD Smart-nya Miselis, maka akan Miselis kasih pengumuman dan kalian bisa upload tugas-tugas kalian melalui TD Smart menggunakan akun kalian masing-masing ya. Kalau memang sampai hari H dan sampai minggu depan, nah pengumpulan tugasnya adalah minggu depan hari Rabu ya, Rabu minggu depan ya. Jadi Rabu depan kita ketemu, maka kita akan membahas ya, Rabu depan kita akan membahas LKS halaman 9 sampai halaman 11 bagian A dan bagian B. Jelas? Ada pertanyaan anak-anak? Berkaitan? Ya, silakan. Saya mau buang air besar. Iya, silakan. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Jelas ya untuk tugas-tugasnya ya, halaman 9 dan halaman sampai halaman 11, bagian A dan bagian B. Kalau kalian kerjakan di kertas atau di buku kalian masing-masing, silakan langsung tulis jawabannya saja ya. Kalau ada kesulitan dan ada kendala, silakan japri Miselis dan tanya materi yang memang kalian sulit untuk menjawabnya. Ya, jelas ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya untuk materi PowerPoint-nya yang untuk kemarin ya belum sempat Miselis upload. Ternyata juga Miselis mau nguploadnya itu ternyata ada kendala juga dan tidak bisa. Ya, jadi materi akan Miss Elis kirim kepada wali kelas. Nanti wali kelas kalian akan kirim kepada kalian ya. Jika kalau kalian juga langsung mau japri Miss Elis, silahkan ya. Nanti akan Miss Elis kirim juga materinya ya. Nanti kalian juga bisa langsung ya, nanti kalian juga langsung bisa bergabung ya. Jadi nanti kalian bisa japri Miselis kirimin materi PowerPoint yang sebelumnya. Nanti kalian bisa mengirimkan ulang kepada di grup kelas kalian ya. Mungkin itu aja ya. Silakan yang mau menjapri Miselis silakan. Kalau tidak Miselis akan kirim kepada Miss Diani ya. Oke, baik. Ada pertanyaan tentang materi sebelumnya tentang interaksi anak-anak? Miss, Iya, kalau Evan. sudah saya kerjain kumpul hari ini bisa nggak? Oke, boleh. Silakan lewat WA Miss Elis aja nggak apa-apa. Oke, Miss. Ya, oke Evan. Ya, thank you Cuman satu Evan. nomor aja saya bingung. Iya, nomor berapa? Apa Nomor B nomor 1. Oke, B nomor 1 ya. Coba Miss Elis lihat ya. Saya jawabannya kan ada banyak kayaknya. Oke, interaksi keruangan dipengaruhi oleh kebutuhan wilayah untuk saling melengkapi. Faktor ini terjadi karena perbedaan. Oke, sebutin aja untuk perbedaannya apa. Kan sudah misalnya jelasin ya, Ivan ya. Oh iya, Miss. Itu enggak apa-apa, tulis aja, ada beberapa perbedaan. Kalau Evan nulis di buku LKS-nya kan agak tempatnya tersempit ya. Jadi saya ketikin di Word, Miss. Oke, siap. Terima kasih. Baik, Evan ya. Oke, thank you Evan ya. Nanti bisa ya kirim WA. Tahu ya WA-nya Miss Elis ya? Apa Miss Elis mau cantumkan lagi nomor WA-nya Miss Elis? Sudah tahu semua ya? Oke, baik. Kalau sudah, Miss Elis akan kita lanjut materi selanjutnya. Miss Elis buka dulu PowerPoint-nya Miss Elis ya. Kalian sambil menunggu. Oke, nah ini adalah materi PowerPoint-nya Miss Elis. Ya, sini ada chat. Miss Elis lihat dulu chatnya. Oke, halaman berapa tadi, Miss ya? Halaman 9 sampai halaman 11 di buku LKS ya, bagian A dan bagian B. A itu adalah pilihan ganda, yang bagian B itu adalah uraian pendek ya. Kalian bisa lihat di LKS kalian masing-masing halaman 9 sampai halaman 11 yang bagian A dan bagian B saja. Ya, yang C-nya jangan. Oke, jelas ya Jonathan ya? Oke, halaman 9 sampai halaman 11. Oke. Ya. Yang
Kita sebelum Miss kasih pengumuman di TDSMA, sebelum ada di TDSMA, kita boleh kerjain dulu nggak? Boleh, silahkan. Kalian nanti setelah pembelajaran atau besok atau pas mau libur kalian kerjakan, ada waktu malam kalian mau kerjakan, silahkan kerjakan biar tidak menumpuk tugas-tugas ya. Kalian kerjakan. Kalau memang tidak sabar menunggu di TD Smart ya, ngupload atau ngirim tugasnya, silahkan langsung WA Miss Elis, tidak masalah ya. Tulis nama dan kelas kalian. Yang penting tulis nama dan kelas kalian biar Miss Elis tahu ya. Karena Miss Elis juga butuh waktu untuk mengingat nama-nama kalian ya, misalnya sebelum hafal, jadi misalnya perlu waktu ya. Oke, baik itu ya. Tadi misalnya sudah jawab pertanyaannya. Saya lihat lagi ada pertanyaan. Oke, baik, terima kasih. Kembali kasih Jessie ya. Baik, udah ada pertanyaan lagi mengenai soal-soal atau materi-materinya? Ada? Sudah? Gampang ya, kalau ada kendala nanti bisa japri Miss Elis ya. Miss Elis saya enggak ngerti maksudnya apa. Silahkan ya, selagi Miss Elis masih bisa membalas akan Miss Elis balas. Tetapi mohon maaf jika Miss Elis membalasnya itu agak lama ya. Mungkin karena misalnya masih ada di sekolah kan, jadi misalnya tidak selalu memegang handphone ya, tapi kalau di rumah juga misalnya sewaktu-waktu juga memegang handphone ya, karena sudah di rumah, biasa aktivitas di rumah dan kegiatan di rumah ya. Oke, baik, silahkan. Ini ada pertanyaan lagi, misalnya cek dulu nomor WA Miss Elis. Oke, Miss Elis tulis di sini ya, 0822 3796 3375 ya. Miss Elis sudah pernah ya. Nih, ya. Untuk Jessie, oke. Nah, itu untuk WA-nya Miss. Baik, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi ya, anak-anak ya, biar kita lanjut materi. Baik, yang pertama, kita akan Miss ajarkan tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ya, kalian silakan buka LKS kalian, halaman 11 ya, yang bagian B. Kita masuk materi baru yang bagian B, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ya. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah tentang sumber daya alam ya. Kalian bisa lihat di sini ya, potensi sumber daya alam, yaitu kita akan belajar tentang potensi sumber daya hutan Indonesia. Sumber daya alam yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang sumber daya hutan Indonesia ya. Nah, kalau di buku LKS kalian tentang hutan itu hanya sedikit sekali ya, halaman 11 aja, yang bagian A itu tentang hutan Indonesia, tapi di sini akan Miss Elis lebih perbanyak lagi biar kalian tahu, jadi lebih luas lagi tentang hutan yang ada di Indonesia ya. Kalian bisa menyimak, nanti kalau sudah selesai materi ini sampai selesai yang bagian B semua, nanti akan Miss Elis share juga untuk materi PowerPoint-nya ya, nanti kalian bisa belajar dari rumah. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama, jadi berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2017 ya, luas Indonesia itu kurang lebih 133.300.543 hektar. Kalian bayangkan luas Indonesia segitu luasnya hutannya ya. Kalau kalian lihat bahwa perairan perairan maupun daratan itu lebih luas perairan kita ya dibandingkan daratan, khusus di Indonesia ya, berarti daratan itu lebih kecil dan dibandingkan perairan. Tapi kalau kalian lihat hutan yang ada di Indonesia itu luar biasa ya, luas banget. Nah, ini adalah sumber daya hutan yang ada di Indonesia. Nah, itu tahun 2017, tapi kita sekarang sudah memasuki tahun 2020, misalnya nggak tahu bagaimana perkembangan selanjutnya tentang hutan, apakah hutannya semakin menyusut Miss, ataukah hutannya semakin berkembang ya. Tetapi karena melihat kebutuhan manusia yang semakin meningkat ya, jadi maka hutan juga di Indonesia pasti akan lama-lama berkurang ya. Tetapi bagaimana caranya kita sekarang melestarikan hutan itu supaya tidak habis ya. Kalau kalian lihat ya, Miss Elis contohnya, misalnya asalnya dari Kalimantan Barat ya, tepatnya di Pontianak ya. Misalnya kalau pulang kampung ya, dari sini ke Jakarta ya, habis dari Jakarta terus transit, itu langsung pergi lagi ke Kalimantan ya, ke Pontianak. Misalnya dulu pertama kali misalnya pergi itu ngelihat itu hutannya lebat banget ya, dari atas ketinggian pesawat itu
lihat hutan di Kalimantan itu luar biasa, lebat sekali. Tetapi lambat laun semakin lama misalnya sudah lama nggak pulang, terus misalnya pulang lagi ke Kalimantan, terakhir tahun 2019 misalnya pulang itu hutannya sudah mulai gundul ya. Jadi kelihatan dari atas itu ya, hutan yang sudah mulai ditebang, terus ekosistemnya berubah dari hutan terus tiba-tiba menjadi tanaman kelapa sawit ya, dari atas itu kelihatan. Jadi sudah berfungsi, alih fungsi ya, menjadi tanaman kelapa sawit ya. Kalau kalian lihat memang kebutuhan manusia juga semakin meningkat, kebutuhan akan minyak ya, bahan minyak makan, minyak yang biasa ya, minyak goreng ya, itu semakin meningkat, maka kebutuhan tanaman kelapa sawit juga akan semakin meningkat ya. Itu contohnya ada di Kalimantan ya, pengalamannya Miss Elis ya. Baik, akan saya lanjutkan lagi. Hari ini kita akan belajar tentang hutan ya. Hutan di Indonesia itu apa aja? Nah, kita akan belajar, kalian akan belajar ada 3 hutan. Yang pertama adalah hutan produksi, hutan konservasi, yang ketiga adalah hutan lindung ya. Kalau kalian lihat dari semua hutan ini ya, jadi memang hutan produksilah yang lebih banyak ya, luasnya lebih luas ya, sekitar 72.109.280 hektar. Itu adalah hutan produksi. Nanti akan misalnya jelaskan apa aja itu pengertian dari hutan produksi, apa aja yang termasuk dalam hutan produksi, nanti akan misalnya jelaskan ya. Terus hutan konservasi itu apa ya? Ini luasnya kurang lebih 20 juta ya, 20,91 juta hektar ya. Hutan lindung itu juga ada sekitar 29.917.582 hektar. Nah, ini adalah hutan yang ada di Indonesia ya, kurang lebih pada tahun 2017. Ini data tahun 2017 ya. Untuk perubahannya sampai sekarang saya belum lihat, nanti kalau memang ada perubahannya nanti akan misalnya sampaikan ya. Selanjutnya di sini misalnya saya akan membagi, kalian sudah lihat bagannya yang misalnya tulis, berarti tadi sudah ada 3 ya, hutan produksi, konservasi, dan hutan lindung. Nah, hutan produksi nanti kita akan bahas menjadi 3 ya. Nah, ada 3 hutan produksi, yaitu hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi. Nah, itu adalah hutan produksi. Nanti akan saya jelaskan. Saya jelaskan dulu bagannya. Terus yang kedua adalah hutan konservasi. Ya, hutan konservasi itu apa aja misalnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat di slide-nya misalnya. Yang pertama adalah kawasan suaka alam. Yang kedua adalah kawasan pelestarian hutan. Nah, bayangin sampai segitunya ya, sampai memperhatikan sekali untuk hutan ya, sampai ada hutan pelestarian ya. Oke, di sini juga suaka alam akan dibagi menjadi 2, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Ya, nah kawasan pelestarian hutan ini di sini ada 3. Yang pertama Taman Nasional. Nanti akan bisa jelaskan apa itu Taman Nasional, contoh-contohnya seperti apa. Ya, Taman Hutan Rakyat itu juga pengertiannya apa, contoh-contohnya apa. Terus Taman Wisata Alam itu apa, sama contoh-contohnya seperti apa. Ya, itu akan bisa jelaskan. Selanjutnya di sini ada yang ketiga, hutan itu adalah hutan lindung. Ya, hutan lindung. Nah, hutan lindung nanti saya jelaskan pengertian dari hutan lindung, contoh hutan lindung itu apa ya, nanti akan kita bahas sama-sama. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai bagannya Miss Elis yang hari ini akan kita pelajari. Ini hanya khusus hutan aja ya. Nah, ini tidak ada di buku LKS, tetapi akan misalnya kembangkan lagi tentang hutan ya. Ada pertanyaan tentang hutan anak-anak? Jelas? Belum ya, karena belum masuk materi ya. Baik, lanjut misalnya saya akan menjelaskan. Ya, sekarang kita akan masuk yang bagian pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan hutan produksi, apa sih yang dimaksud dengan hutan konservasi, dan apa sih yang dimaksud dengan hutan lindung. Nah, ini akan saya jelaskan. Ya. Nah, pertama adalah hutan produksi. Ya, sudah jelas namanya aja produksi. Produksi itu berarti untuk menghasilkan sesuatu. Ya, dalam bidang ekonomi, produksi itu adalah untuk menghasilkan sesuatu barang, memproduksi, ya, produksi, berarti mengeluarkan, memproduksi barang, menghasilkan barang,
Ya, itu yang disebut dengan produksi. Nah, di sini adalah hutan. Hutan produksi itu apa? Berarti kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri, dan kegiatan ekspor. Ya, nah itu yang disebut dengan hutan produksi. Hutan produksi itu memang ada, berarti hutan yang memang untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat pada umumnya. Dan digunakan juga untuk apa, Miss, hutan produksi? Nah, banyak sekali hutan produksi digunakan, dimanfaatkan untuk pembangunan, ya, untuk industri, dan untuk kegiatan ekspor. Ya, jadi hutan hasil kayu-kayu yang berkualitas baik, yang berkualitas tinggi, itu bisa dijadikan sebagai pembangunan untuk kegiatan industri atau bahkan untuk kegiatan ekspor. Nah, kegiatan ekspor tujuannya adalah untuk mendatangkan devisa negara bagi negara tersebut. Nah, Miss Elis ambil contoh adalah Indonesia. Nah, Indonesia kita butuh mengekspor barang. Dan kita juga butuh mengimpor barang. Nah, itu kegiatan ekspor impor ya sangat diperlukan ya. Mengekspor berarti kita mengirimkan barang dari dalam keluar, berarti tujuannya apa? Tujuannya kita untuk mendapatkan devisa. Devisa itu untuk apa, Miss Elis? Ya untuk kebutuhan kita, negara kita, ya. Uangnya itu untuk apa? Banyak sekali, ya. Digunakan ya untuk pembangunan, ya. Terus pembangunan jalan raya, jalan tol ya yang menghubungkan setiap daerah antar daerah, itu uangnya dari mana ya? Dari hasil kegiatan ekspor. Ya, dari kegiatan bayar pajak. Nah, itu termasuk ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan hutan produksi ya. Nah, di sini hutan produksi itu dibedakan menjadi 3, yaitu apa aja misalnya baik. Yang pertama di sini kalian bisa lihat adalah hutan produksi tetap. Ya, nah jadi produksi tetap memang pemerintah memang mengadakan suatu namanya hutan produksi. Nah, produksi yang salah satunya pertama adalah produksi tetap. Nah, jadi produksi tetap ini ya tetap, jadi memang dieksploitasi. Jadi memang khusus dieksploitasi secara politik ya. Berarti untuk pemanfaatan dengan sewenang-wenang. Nah, dengan sewenang-wenangnya ini apa? Dimanfaatkan ya untuk memang memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, jadi dengan melakukan tebang pilih atau tebang habis. Jadi ada hutan produksi misalnya di kelas 7B. Ini kita negara ya luas. Tunas Daud ini adalah sebuah negara namanya Tunas Daud. Nah, 7B ini adalah dibuat pemerintah sebagai hutan 7A ya, 7A sebagai hutan produksi. Nah, di sini produksi tetap. Jadi di kelas 7A di sini adalah kegiatannya khusus pohon-pohon atau hutan yang ada di kelas 7A ini khusus ditebang ya. Nanti atau dipilih, tebang pilih maksudnya tebang yang hutan yang pohon yang menghasilkan bagus, pohon yang cukup besar, kualitas baik akan ditebang. Ya, nah dipilih. Kalau yang masih kecil tidak usah, jadi dibiarkan dulu tunggu sampai dia menjadi besar. Ya, nah tebang habis atau semuanya ditebang habis. Nah itu adalah disebut dengan hutan produksi. Tapi memang untuk kebutuhan digunakan untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia ya, untuk kegiatan pembangunan, industri dan kegiatan ekspor. Berarti tidak sembarangan ya, bukan asal tebang aja, tetapi ini ada fungsi dan kegunaannya. Baik, itu yang disebut dengan hutan produksi tetap. Sampai di sini ada pertanyaan tentang hutan produksi tetap, anak-anak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Miss Elis akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Baik, yang kedua di sini ada disebut dengan hutan produksi terbatas. Nah, ada yang tetap dan juga ada terbatas. Kalau kalian ketahui, lihat judulnya namanya hutan produksi terbatas, berarti sesuai ya. Berarti memang hutannya sangat terbatas ya. Berarti hutan yang hanya bisa dieksploitasi dengan cara melakukan tebang pilih. Tidak sembarangan semua main tebang aja. Ya, tetapi melakukan melalui tebang pilih. Jadi itu hutan yang terbatas. Jadi eksploitasi itu hanya terbatas pohon-pohon yang bagus, pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang memiliki kualitas baik. Ya,
Nah, itu dipilih ya, tidak asal main tebang aja. Kalau produksi tadi bisa tebang pilih atau bisa juga di main tebang aja semua. Itu produksi tetap ya. Ini produksi terbatas berarti hanya pohon-pohon tertentu aja yang harus kita pilih menjadi kualitas yang baik ya. Itu adalah hutan produksi terbatas. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Yang ketiga di sini adalah hutan produksi yang dikonversi. Dikonversi itu apa sih, Miss? Nah, ini akan misalnya jelaskan ya. Hutan yang memiliki ruang cadangan. Nah, ada ruang cadangannya. Bayangin di hutan ya, hutan konversi itu ada ruang cadangan ya. Nah, dimanfaatkan untuk pemukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan ya. Nah, jadi ada cadangan. Kalian tahu lah ya namanya hutan, terus di sebelahnya itu ada cadangan. Jadi ada lahan memang, tapi bukan hutan, tapi untuk dicadangkan ya untuk pemukiman. Jadi ada pemukiman di situ yang tinggal, dia bersampingan atau berdampingan dengan hutan konversi ya. Jadi ada pemukiman penduduk ya. Pemukiman penduduk itu juga mereka juga bukan hanya tinggal di hutan aja, tetapi mereka juga melakukan kegiatan atau aktivitas ya. Contohnya mereka bisa melakukan kegiatan pertanian, perkebunan ya. Nah, itu salah satunya. Nah, di sini misalnya katakan bagian transmigrasi. Kalian tahu ya, pengertian dari transmigrasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Contoh, misalnya kasih contoh adalah misalnya misalis nih, tinggal di Bali sekarang ya, tinggal di Bali, tapi kalian lihat jumlah penduduk di Bali ini dan padat banget ya, sudah penuh Bali, maka pemerintah memprogramkan adanya transmigrasi. Jadi dipindahkan yang banyak di Bali ini, masyarakat yang banyak dan ingin pindah, dikasihlah tempat. Nah, tempatnya itu di hutan konversi. Nah, itu ada tempat cadangan. Cadangan itu nanti untuk tinggal. Jadi misalis nih tertarik dengan transmigrasi programnya pemerintah. Oh, saya misalis tertarik sekali. Misalis mau pindah karena misalis anggap di Bali ini sudah penuh dan pekerjaannya udah nggak ada lagi untuk misalis misalnya. Misalis akan ikut program transmigrasi, misalis dipindahkan di Kalimantan ya, yang jarang penduduknya, Kalimantan, Papua, Sumatera ya, akan dipindahkan ke sana, misalis tinggal di dalam hutan, dikasih lahan, dikasih rumah. Nah, di sana misalis mengolah hasil tanah yang diberikan oleh pemerintah itu jadi untuk pertanian, perkebunan. Itu yang berdampingan dengan hutan konversi. Jelas ya anak-anak ya? Ya, maksudnya jelas ya. Saya jelaskan, nah konversi itu adalah perubahan dari suatu sistem ke sistem lain. Berarti selalu ada perubahan ya. Ada perubahan. Nah, itu konversi ya. Ada pertanyaan untuk hutan produksi konversi? Kita sudah membahas tentang hutan produksi ya. Apa itu hutan produksi? Hutan produksi itu dibedakan menjadi berapa? Barusan juga bisa jelaskan. Jadi ada hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, ya terbatas ya. Ya, terus yang ketiga adalah hutan produksi konversi. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya lanjutkan. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ada hutan konservasi. Yang kedua adalah hutan konservasi. Apa itu hutan konservasi? Bisa saya jelaskan di sini. Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu. Jadi hutan konservasi itu adalah memiliki ciri khas ya, yang mempunyai pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut. Ya, jadi hutan konversi ini dia ada ciri-ciri tertentu, terus dia mempunyai fungsi pengawetan ya. Jadi kalau kalian lihat ada memang hutan yang tugasnya itu memang fungsinya untuk mengawetkan jenis tanaman yang memang sudah langka. Ya, jadi dilestarikan hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang sangat langka atau yang sudah punah itu diawetkan. Jadi biar sebagai untuk pembelajaran, penelitian dan untuk yang akan datang ya, pengetahuan yang akan datang ya. Itu adalah semuanya dipelajari di hutan konversi. Jadi tidak menghilangkan ekosistem yang ada ya. Jadi dilestarikan, diberdayakan, dimanfaatkan sedemikian mungkin ya. Itu disebut dengan hutan konversi.
konservasi. Sampai di sini ada pertanyaan pengertian dari hutan konservasi? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Oke, baik, misalnya selanjutnya hutan konservasi itu dibedakan menjadi dua ya. Tadi sesuai bagan yang misalnya jelaskan dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama adalah kawasan suaka alam. Nah, suaka alam ini dibedakan lagi menjadi beberapa bagian ya. Salah satunya adalah cagar alam dan marga satwa. Suaka alam dibedakan lagi menjadi dua, cagar alam dan suaka marga satwa. Ya, nah itu suaka alam. Terus yang kedua adalah kawasan pelestarian hutan. Ya, kawasan pelestarian hutan itu terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Nah, ini ya. Jadi nanti akan misalnya jelaskan satu persatu. Ya, jelas anak-anak? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung ya nyalakan seperti kesepakatan kita. Kalian nyalakan mikrofon kalian silahkan ngomong. Kalau misalnya malu silahkan bertanya melalui forum chat ya. Di sini misalnya sudah aktifkan chatnya, kalian bisa tanya sama misalnya melalui chat ya. Oke, kalau tidak ada saya selanjutkan ya. Nah, yang ketiga ya, ini yang ketiga hutan selanjutnya adalah ya, tadi kan hutan konservasi ya, kawasan hutan pelestarian. Yang ketiga di sini adalah hutan produksi, berarti ada hutan produksi juga, berarti yang ketiga adalah, oh ini udah ya, ya. Oke, ini sudah ya hutan konservasi, sudah. Saya jelaskan selanjutnya adalah taman nasional ya. Jadi ada 3, ada pembagiannya tadi di skemanya. Oke, silakan yang mau izin ke toilet. Saya persilahkan. Baik, yang ketiga itu adalah Taman Nasional. Ya, Taman Nasional itu apa sih, Miss? Oke, Taman Nasional itu adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Jadi Taman Nasional itu ada ekosistemnya masih asli, ya, tapi dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian. Jadi ekosistemnya asli, tidak ada perubahan, tidak ada penambahan. Jadi misalnya masih hutannya seperti itu, ya udah asli seperti itu ya. Tapi dimanfaatkan untuk apa? Tujuan penelitian, pendidikan sama pariwisata. Ya, jadi masih bersifat asli, ya, tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, ya. Jadi ya kalau kalian datang ke Taman Nasional, nanti misalnya kasih contoh Taman Nasional itu seperti apa, ya. Kalian bisa datang ke sana, mau meneliti silahkan, mau dalam pembelajaran silahkan, dan juga untuk berpariwisata juga silahkan. Ya, itu adalah yang disebut dengan Taman Nasional. Ya, di sini ada contohnya. Bisa kasih, nah. Ini contohnya ya, contoh Taman Nasional ya. Misalnya sambil contoh, yang pertama adalah Taman Nasional Baluran. Kalian lihat, ada yang pernah ke Taman Nasional Baluran? Ada yang pernah ke sana? Baluran di mana ya misalnya? Ada ini tetangga kita di Jawa Timur ya, Banyuwangi tepatnya. Di Baluran ini, Banyuwangi ya. Kalau kalian pergi ke sana, wah itu memang Taman Nasional yang luar biasa ya. Misalnya belum pernah ke sana, tapi memang misalnya ada rencana ke sana, tapi karena kondisi pandemik sekarang, jadi kita tetap stay di rumah ya. Jadi kalian tetap diem di rumah, tidak kemana-mana ya. Kalau kalian pergi kemana-mana juga harus ekstra hati-hati ya. Jadi pakai masker, rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan sampai ke rumah harus pulang cuci kaki, cuci tangan yang bersih, atau kalau perlu mandi lagi, rendam pakaiannya ya yang bersih, ganti baju yang bersih ya, ganti baju baru lagi, ganti baju lagi ya, biar virus yang nempel di badan kita itu lepas ya, hilang ya. Kita doa sama-sama, semoga pandemik ini berakhir dan hilang, kita bisa bertatap langsung ya. Misalnya juga kangen ya, di sekolah ini sepi, tidak ada siswanya ya, kangen sekali ya, kangen bercanda, tertawa, nanti kita belajar sama-sama ya. Ya itu
pasti semua orang menginginkan seperti itu ya. Tapi karena seperti ini kita harus sabar ya, sabar dulu ya. Semoga semuanya berakhir. Oke, yang pertama adalah Taman Nasional Baluran. Ini juga asli ya, masih asli hutan seperti itu ya. Dia ada hutan, ada banyak ekosistemnya, banyak tanaman-tanaman, banyak hewannya. Makanya sesuai dengan makanya dikatakan sebagai taman nasional ya. Di sana juga untuk penelitian, untuk pembelajaran, dan juga untuk pariwisata ya. Jadi itu mencakup semuanya. Itu disebut dengan taman nasional. Yang kedua, tidak usah jauh-jauh ke Banyuwangi sampai ke Baluran, kita juga harus ke Taman Nasional Bali Barat. Ada di Bali ya, di termasuk Taman Nasional Bali Barat. Itu kalau kalian mau ke Jawa ya, ke Gilimanuk, masuk Gilimanuk ya, di daerah sana itu kalian bisa lihat di situ ada Taman Nasional Bali Barat ya. Misalnya belum pernah ke sana ya, tapi misalnya bisa search, cari-cari di Google yang cari tentang Taman Nasional Bali Barat itu, wow bagus banget ya, hutannya masih asri, di sana banyak hewan-hewan yang memang mereka senang tinggal di sana ya karena asri ya. Terus di sana juga ada salah satu hewan yang sangat langka yang masih dijaga sampai sekarang kelestariannya ya supaya tidak punah, itu adalah Taman Nasional burung jalak ya, burung jalak, contohnya burung jalak. Nah, burung jalak Bali, khusus Bali itu ya, ini masih dilestarikan, hewan termasuk burung yang sangat langka ya, karena banyak diburu oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, misalnya benci sekali lihat manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Pasti kalian juga sama seperti misalnya ya, atau misalnya pergi ke objek wisata, terus mereka membuang sampah sembarangan. Kalian bayangin, padahal di situ sudah ada tempat sampah, tetapi mereka masih aja buang sampah sembarangan. Itu jengkelnya misalnya ya, luar biasa. Sedangkan kita itu apa ya, yang harusnya dijaga, dilestarikan, ya dijaga kebersihannya, ya, tetapi malah dikotorin seperti itu. Luar biasa ya, itu manusia, ulah manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Semoga kalian tidak melakukan hal seperti itu. Misalnya yakin semua anak-anak Tunas Daud adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memang bertanggung jawab ya. Baik, itu yang kedua, jadi banyak cerita. Misalnya selanjutnya yang ketiga di sini adalah Taman Nasional Bunaken. Contoh ya. Sebenarnya banyak banget taman nasional yang ada di Indonesia, tapi misalnya saya ambil 3 contoh aja ya. Yang pertama tadi sudah bisa jelaskan, yang ketiga adalah Taman Nasional Bunaken. Bunaken ini adanya di Manado, ya, adanya di Sulawesi. Wow, kalau kalian lihat itu luar biasa ya, indah banget ya. Lihat di televisi atau kalian lihat Google, cari search ya, itu luar biasa ya, indah banget. Pemandangan alam yang luar biasa ya, yang memang anugerah Tuhan, karya penciptaan kita yang luar biasa ya. Tetapi dengan adanya penciptaan Tuhan yang luar biasa, kita harus bagaimana sebagai manusia yang bertanggung jawab melestarikan, menjaga supaya itu tidak rusak dan tidak punah ya. Jadi kita harus sebagai manusia ini ya, harus sebagai manusia yang bertanggung jawab ya. Nah, ini Taman Nasional Bunaken yang kalian senang snorkeling, kalian senang diving ya. Ini cocok sekali untuk kalian ya. Tapi kalau misalnya disuruh snorkeling, suruh diving, aduh, misalnya angkat tangan, misalnya nyerah, misalnya benci sekali dan takut sekali dengan laut ya, misalnya takut sekali laut, apalagi kalau misalnya berenang atau mandi di laut itu takut banget, takutnya ada hewan-hewan ada di bawah air ya. Tapi sebenarnya ya itu tidak layak, tetapi memang panorama alam di bawah air itu luar biasa ya. Misalnya hanya lihat sih, tapi misalnya belum pernah ke sana. Tapi kalau kalian sekarang kan gampang ya, mau cari pengetahuan, cari aja banyak, kita sudah tahu ya. Nah, ini adalah contoh taman nasional ya, yang kalau sudah pernah pergi di antara 3 ini semuanya wah luar biasa ya. Misalnya jempol dah untuk kalian ya. Nah, berarti kalian harus sudah tahu, oh masuk Bali Barat, oh ini berarti masuk Taman Nasional. Nah, kalian sudah tahu itu pengertian dari Taman Nasional ya. Selanjutnya yang kedua, misalnya jelaskan tentang Taman Hutan Raya. Ya, di sini ada hutan raya itu apa ya misalnya? Nah, beda dengan Taman Nasional ya. Di sini hutan raya ini kawasan pelestarian alam untuk tujuannya mengoleksi tumbuhan atau satwa yang alami. Berarti tumbuh-tumbuhan atau satwa-satwa yang memang alami ada di taman hutan raya tersebut.
Ya, jadi atau buatan. Jadi bukan hanya alami tetapi juga ada buatan oleh manusia, ya. Sama. Jadi semuanya itu dimanfaatkan sebagai untuk penelitian, pendidikan dan rekreasi, ya. Untuk jalan-jalan, terus untuk pembelajaran, untuk penelitian, semuanya bisa ada di Taman Hutan Raya ini, ya. Nah, contoh hutan raya, misalnya kasih contoh di sini Taman Hutan Raya, ya. Kalian bisa lihat contoh Taman Hutan Raya. Ada Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Di sini kalian bisa lihat di situ juga ya panoramanya. Berarti masuk, kalian langsung masuk di bawah ke hutan dengan suasana asri. Kalian bisa melihat jenis-jenis hewan, jenis-jenis tumbuhan yang ada di sana ya, sesuai dengan pengertian Taman Hutan Raya yang secara alami yang memang ada di sana ya. Terus yang kedua ada Taman Hutan Raya Bung Hatta. Kalian bisa lihat di situ juga sama ya. Jadi untuk rekreasi yang bagi kalian yang sudah penat dengan hiruk pikuk kota ya, tempat jalan-jalannya hanya sekitar mall, aduh mall lagi, apalagi sekarang pandemik ini harus hati-hati ya, karena walaupun sudah new normal, tapi kalian harus hati-hati ya, harus jaga diri kalian sendiri ya, untuk supaya tidak terkena virus yang sekarang ya. Jadi kalau bisa tidak usah berpergian dulu ya, mau ke mall pun tolong ditahan aja ya. Nah itu udah bosan kalian bisa pergi ke Taman Hutan Raya ya, sana aroma panorama alam, panorama asrinya ya masih kita dapat sekali. Oke, itu adalah contoh Taman Hutan Raya ya. Tidak masalah ya, misalnya sambil cerita, ini juga karena sesuai dengan materi, biar kalian sambil mendengarkan juga. Ya, oke. Selanjutnya di sini adalah taman wisata alam. Nah, taman wisata alam itu apa ya, Miss Elis? Taman wisata alam itu adalah kawasan pelestarian alam. Nah, yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata. Lagi-lagi adalah untuk pariwisata. Betul, ya. Namanya wisata alam. Untuk rekreasi, untuk pariwisata, ya. Nah, ini yang disebut dengan taman wisata alam. Apa sih contohnya taman wisata alam? Nah, ini misalnya lihat ya, biar kalian tahu contoh taman wisata alam yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak sekali contoh taman wisata alam, tapi kalian bisa search sendiri, kalian cari sendiri ya, contoh-contoh taman wisata alam itu yang ada di Indonesia ya. Ini misalnya contohnya ada 3, misalnya kasih contoh yang pertama adalah Selekta. Ada yang pernah ke Selekta? Ada yang sudah pernah ke Selekta? Saya yakin pasti sudah semua ya ke Selekta. Widow Miss, di mana ya Selekta? Wah, Selekta itu ada di Malang, di Batu ya, di Batu Malang, di Jawa Timur ya. Di sana banyak sekali objek wisata ya di Batu ya. Dulu itu Batu itu tidak ada loh objek wisata, yang ada memang Selekta. Selekta itu memang sudah ada tapi lama sekali ya, sudah memang lama, tetapi sekarang kalau kalian lihat ke Batu Malang itu banyak sekali objek-objek wisata sekarang ya, yang secara buatan manusia ya. Itu ada Jatim Park 1 sampai Jatim Park 3, bayangin sekarang sudah ada Jatim Park 3, ada Eco Green Park ya. Di sana wah banyak sekali untuk pembelajaran, ada museum angkot ya, itu adalah semua sumber untuk belajar ya. Oke, yang pertama di sini ada Selekta, kalian lihat di sini adalah termasuk taman wisata alam. Ya, kalian lihatlah di situ alam ya, di daerah pegunungan ya, di daerah yang sangat udaranya sangat bagus, sangat dingin, enak ya. Kalian yang jenuh, bosan dengan kota, dengan mall, dengan restoran, ya restoran-restoran dengan gedung-gedung, ya kalian bisa datang, ajak orang tua kalian pergi ke Selekta, ya. Di Selekta itu adalah taman wisata alam, ya. Ada tanam-tanaman, jenis tumbuh-tumbuhan ada di sana, pohon-pohon ada. Kalian bisa lihat sambil belajar, ya. Kalian bisa berfoto di sana, terus kalian bisa melihat jenis tanaman apa aja yang ada di sana. Di sana dijual semuanya ya, baik tumbuh-tumbuhan maupun buah-buahan, tanaman buah-buahan ya. Itu adalah Selekta. Yang kedua adalah Taman Wisata Alam Puntikayu ada di Palembang. Ya, itu juga sama memberikan objek wisata ya, di sana tempat rekreasi ya. Selanjutnya di sini ada taman wisata alam selanjutnya adalah Gunung Tangkuban Perahu. Ada yang sudah pernah ke Gunung Tangkuban Perahu? Sudah? Ada yang belum?
Sama kalau yang belum sama seperti misalnya juga belum pernah ke Gunung Tangkuban Perahu ya, hanya cita-cita aja mau jalan ke Bandungnya sih udah, tapi kalau jalan ke Gunung Tangkuban Perahu misalnya sebelum ke sana ya, tapi kalau kalian bisa lihat ya bagus juga di sana panorama ya, berarti dengan ketinggian yang kalian tidak bisa kuat sampai naik ke atas ya, kalian bisa ke Gunung Tangkuban Perahu ya, di sana ini adalah termasuk taman wisata alam ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang taman wisata alam, anak-anak? Ada pertanyaan? Atau sebelum-sebelumnya ada pertanyaan? Oke, berarti kalau tidak ada respon semuanya, dia berarti misalnya anggap semuanya bisa dan mengerti dan memahami apa yang misalnya jelaskan ya. Kalau memang kalian misalnya menjelaskannya terlalu cepat dan terlalu terlalu cepat terus atau materi PowerPoint yang misalnya kurang jelas, bilang ya sama misalnya nanti akan menjadi masukan misalnya dan misalnya bisa perbaiki ya. Oke, kalau tidak ada misalnya lanjutkan. Selanjutnya adalah yang ini selanjutnya adalah kawasan suaka alam. Tadi kalian bisa lihat bagannya, sudah bisa jelaskan ada bagan-bagannya. Kawasan suaka alam itu apa sih? Nah, di sini kawasan suaka alam itu adalah kawasan dengan ciri khas tertentu. Ya, ada ciri khasnya. Ciri khas tertentu baik darat ya maupun di perairan, darat, laut, perairan ya yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan ya. Jadi tumbuh-tumbuhan yang sudah langka, hewan-hewan, satwa yang memang langka ini diawetkan di kawasan suaka alam ya, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan ya. Jadi semua hutan produksi, hutan lindung, hutan apapun ya, suaka alam, suaka marga satwa ya, taman nasional tadi sudah saya jelaskan juga ya, itu semuanya adalah untuk penyangga kehidupan ya. Kalian bayangkan jika tidak ada hutan di Indonesia atau di dunia ya, kalian bayangkan tidak ada hutan, tidak ada seperti apa ya, tidak ada sebagai paru-paru dunia, fungsinya itu sebagai paru-paru dunia, sebagai penyangga kehidupan, sebagai ekosistem yang ada di dalamnya ya. Ekosistem itu ada semuanya masuk dalam rangkaian makanan ya, rantai makanan ya. Ekosistem itu baik benda hidup maupun benda mati semuanya menjadi satu dalam satu rangkaian ya, itu yang disebut dengan ekosistem ya. Nanti kalian pasti akan mendapat di pelajaran IPA ya. Nah, itu kalau tidak ada seperti itu, kalian bayangkan seperti apa dunia ya. Wah, luar biasa, pasti panas, luar biasa. Ekosistem rantai makanan putus ya. Kita tidak ada kehidupan, tumbuh-tumbuhan tidak ada, hewan tidak ada. Kalian bayangkan di dunia tidak ada seperti itu ya. Nah, itu. Jadi sekarang itu gencar-gencarnya negara, masing-masing negara, tiap-tiap negara itu menjaga kawasan hutannya agar tetap terjaga, terpelihara ya dari tangan-tangan perusak, tangan-tangan jahil, tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, ini adalah salah satu ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya suaka alam ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang kawasan suaka alam? Ada pertanyaan anak-anak? Jelas? Oke, kalau jelas misalnya selanjutin ya. Nah, contohnya di sini ada misalnya kasih contoh tadi suaka alam sudah ya. Misalnya coba berusaha mencari gambarnya tentang suaka alam, tapi misalnya bingung ya karena banyak sekali gambar yang keluar, apakah itu termasuk dalam suaka alam ya, tapi kalian sudah tahu dari dari penjelasan yang misalnya infokan ya, yang misalnya bacakan tadi ya. Sekarang cagar alam itu beda ya dengan suaka alam. Cagar alam itu adalah kawasan suaka alam, berarti sama di dalamnya, berarti kawasan di dalam suaka alam itu ya yang karena ada keadaan alamnya mempunyai kekasan tumbuhan. Jadi ada cagar alam di dalam suaka alam, di dalamnya ada cagar alam, dia mempunyai ciri khas tumbuh-tumbuhan maupun satwa yang dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Alami ya. Jadi contohnya di suaka alam itu kan ada hutan-hutan yang asri. Nah, tiba-tiba datang
banyak hewan yang datang ke dalamnya itu ya. Jadi misalnya burung-burung yang memang tidak ada di habitatnya tiba-tiba muncul burung-burung baru. Nah, itu masuk dalam cagar alam. Kita harus lindungi ya. Ekosistemnya harus dilindungi. Tidak usah lagi. Makanya yang manusia tidak bertanggung jawab itu yang sebagai pemburu ya. Kalian bayangin, pemburu itu jahatnya luar biasa ya. Dia memburu hewan-hewan yang memang tidak berdosa ya. Harusnya memang menjadi suatu ekosistem di dalam lingkungan itu, tetapi malah diburu oleh pemburu yang memang ya manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, itu ya, jadi suatu ekosistem suaka alam yang sangat besar, di dalamnya ada cagar alam, jadi ada tumbuh-tumbuhan yang datang ke dalam situ ya, tumbuh-tumbuhan atau hewan yang ada masuk di dalam suaka alam itu, jadi menjadi ciri khas tertentu ya. Terus kita harus lindungi dan kita jaga. Nah, itu yang masuk dengan cagar alam. Nah, misalnya saya ambil contoh di sini adalah sebelahnya itu adalah bunga. Bunga apa di sini? Ini bunga bangkai ya. Ini contoh yang bunga bangkai ya. Misalnya saya ambil gambarnya. Kalau kalian lihat bunga bangkai itu atau bunga Rafflesia, sesuai dengan nama tokoh yang menemukan adalah Thomas Rafflesia. Nanti itu ada pelajaran sejarah ya. Nanti dapatnya di kelas 8. Nah, itu salah satu dia menemukan, dia di Indonesia, datang ke Indonesia, menetap di Indonesia, terus dia menemukan sebuah bunga ya, namanya bunga Rafflesia, dikasih nama ya, sesuai namanya yang menemukan. Terus kalau di Indonesia disebutnya juga dengan bunga bangkai. Bunga bangkai itu bunga yang sangat besar ya, dia besar, tinggi, terus dia mengeluarkan aroma yang bau ya, nama sesuai namanya adalah bangkai, jadi dia mengeluarkan aroma yang bau, bukan harum ya. Kalau harum itu bunga mawar, bunga melati, dan bunga-bunga lainnya, tetapi bunga bangkai ini bunga yang mengeluarkan aroma yang sangat bau ya. Bangkai, kalian bayangin pernah mencium bangkai ya, baunya seperti apa. Nah, itu sama seperti bunga ini ya, bunga bangkai. Tapi bunga bangkai ini adalah bunga yang langka, bunga yang memiliki keunikan sendiri, kekhasannya sendiri ya. Dia tumbuh dan tidak langsung tidak tumbuh dengan sembarangan ya. Dia itu tumbuh terus dia ngembang, mekar, itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Dia bisa mekar itu juga waktu yang sangat lama ya. Kalau sudah mekar itu banyak sekali orang datang dan berkunjung ke cagar alam dimanapun ya. Ya, mereka melihat bunga bangkai itu pernah misalnya lihat di berita ya, misalnya nonton berita itu salah satunya ada di Bogor ya, ada di cagar alam di Bogor itu, mereka ada tanaman bunga bangkai, tiba-tiba mekar bunga bangkai ya, tinggi banget ya, tinggi banget, ada berapa meter gitu ya, melebihi manusia ya bunganya itu, terus kembangnya itu besar banget ya. Terus banyak sekali orang yang nonton, tapi dipagari ya, ditutupin di pagar gitu supaya orang tidak bisa masuk, mereka hanya bisa melihat saja supaya keaslian dan kekhasan bunga itu bisa dinikmati semua orang ya. Jadi ini fungsinya cagar alam ya, tidak merusak tetapi mereka melindungi ya. Semua yang ada di dalam cagar alam itu adalah ekosistem yang harus dilindungi. Jelas ya anak-anak ya? Jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Bisa selanjutkan ya. Nah, ini ada Suaka Marga Satwa. Namanya juga Suaka Marga Satwa. Ya, berarti untuk hewan-hewan ya. Jadi ada kawasan suaka alam, jadi dia juga memiliki ciri khas tertentu berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Kalau tadi kalian lihat di sini cagar alam ini juga ada satwa juga ya, tapi yang dilindungi sama tumbuh-tumbuhan, tapi secara alami ya. Mereka datang ya, itu berarti secara alami datang, menetap di situ. Nah, itu yang disebut dengan cagar alam atau bunga-bunga yang tumbuh secara liar ya. Nah, itu secara alami tapi dilindungi, dilestarikan. Nah, itu masuk dalam cagar alam. Beda dengan Suaka Marga Satwa, namanya satwa, berarti hanya khusus untuk hewan-hewan ya, hewan-hewan yang memiliki keanekaragaman, keunikan, kekhususan ya sendiri ya, sehingga tempat tersebut dapat berlangsung untuk hidupnya dan dilakukan pembinaan terhadap habitatnya ya. Jadi hewan-hewan yang ada di Suaka Marga Satwa ini adalah hewan yang sangat dilindungi.
Ya, tidak boleh diburu, tidak boleh dibunuh, ya, tetapi harus dilindungi. Nah, dilindungi dengan cara apa, Miss Elis? Nah, ada dilakukan dengan cara pembinaan. Ya, mungkin hewan-hewan ya. Kalau kalian lihat di Kalimantan misalnya, atau di Sumatera, di Lauser ya, Gunung Lauser ya, di Kalimantan ya, itu kalian lihat ya, ciri khas hewan yang ada di sana kan adalah orang utan ya. Jadi kalau kalian lihat, misalnya pernah nonton ya di sana, jadi petugas hutannya di sana memanggil, jadi dia manggil orang utan itu dengan siulan, dengan panggilan gitu, tiba-tiba datang semua ya, datang. Nah, mereka dikasih makan. Nah, itu yang disebut Swaka Marga Satwa. Ya, memiliki hewan ciri khas tertentu ya, tetapi dibina, dilatih hewan-hewan tersebut ya. Jadi contohnya kalau mau kasih makan tinggal panggil aja, tiba mereka datang semua ya. Nah, itu ya, itu disebut adalah Swaka Marga Satwa. Sama seperti contoh yang misalnya kasih di sini adalah Swaka Marga Satwa Padang Sugihan ya, ada di Sumatera. Ini khusus hewan gajah. Ya, kalau kalian pernah dengar itu adalah di Lampung ya, jadi di sana ada memang banyak sekali gajah-gajah liar, gajah-gajah yang memang dilestarikan. Ya, kalau kalian perhatikan sekarang itu gajah itu mau hampir punah karena apa? Ulah manusia. Ya, mereka menembak habis gajahnya ya. Kalau kalian lihat di internet itu banyak banget tentang penembakan liar, tentang gajah-gajah yang dihabiskan ya, yang ditembak, terus dipotong kepalanya, diambil gadiknya, ya, belalainya dimanfaatkan, itu kejam ya, itu misalnya paling benci sekali lihat-lihat seperti itu. Kalau kalian lihat sendiri juga pasti kalian juga akan terbawa emosi ya. Itu manusia yang kejam, manusia yang keji, manusia yang tidak bertanggung jawab, sampai misalnya katakan seperti itu ya. Harusnya hewan itu dijaga, dilestarikan ya. Kita akan bisa sama-sama berbaur dengan hewan tersebut ya. Ini adalah gajah, kalian lihat di sana ya, di Padang Sugihan itu gajahnya juga dilatih ya, anak-anak ya, dilatih. Jadi mereka diajak bisa ya membantu manusia juga ya. Jadi dilatih, jadi mereka lebih tidak liar ya. Jadi mereka bisa membantu manusia. Sama ya seperti hewan yang tadi misalnya ceritain di Gunung Lauser itu juga sama. Di sana ada orang hutan ya. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Tinggal berapa menit lagi? Nggak terasa waktunya ya. Tinggal 4 menit lagi. Ya. Berarti kan sampai jam. Oke. Oh, sorry. Iya. Berarti Miss Sally sampai, oh iya, 11:30. Sorry, udah selesai loh ya. Sudah selesai ternyata ya. Ada pertanyaan? Ternyata kalian harus break dulu. Nanti kalian lanjut lagi ya. Oke ya, benar ya. 11:30 kalian harusnya, ya, berarti sudah banyak korupsi misalnya, maaf, misalnya kalau tidak diingatin lupa terus ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak, nanti kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Ada pertanyaan? Aduh, misalnya ngambil waktu kalian untuk istirahat. Ada pertanyaan? Keasikan misalnya, nanti kalau misalnya lain waktu kalau ada yang ingatin misalnya ya anak-anak ya. Jadi ingatin misalnya waktunya sudah habis, aduh misalnya kelupaan jadi bablas ngajar ya. Oke, kalau ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan anak-anak, jelas semua ya? Jelas? Oke, kalau jelas, baik kita tutup dulu dengan misalnya akhiri pembelajaran ini, misalnya tutup dulu dengan doa ya. Ada yang membantu misalnya dengan doa? Tadi cewek ya yang bantu doa, sekarang cowok silakan, nggak ada? Oke, kalau ada, ya Evan bisa bantu misalnya bantu dalam doa, Evan. Halo Evan, bisa bantu misalnya? Halo Miss. Oke, bisa bantu misalnya dalam doa? Kita sudah akhir. Oke, baik. Oh Evan. iya. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan cuaca yang cerah. Terima kasih juga Tuhan untuk pembelajaran kami berjalan lancar sampai saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau istirahat, Tuhan tolong berkati kami. Dan juga nanti kami belajar sampai akhirnya kami selesai pembelajaran pada hari ini Tuhan. Berkati juga Miss Elis yang sudah mengajar kami dan semua guru-guru yang ada di sekolah Tuhan. Berkati juga orang tua yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya, amin. Oke, baik Evan, terima kasih. Baik, terima kasih semua. Shalom Makasih, ya. Miss. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Silahkan ya. Dadah. Dah, istirahat. Selanjutnya sekarang kami mau lanjutkan pelajaran kami. Tolong berkati kami agar kami bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Divine. Miss Devi mau bertanya terlebih dahulu. Adakah yang belum mengumpulkan tugas pada hari ini? Sampai hari ini nih, belum mengumpulkan tugas. Ada nggak? Kalau ada, boleh kasih Miss Devi reaction clap. Nggak ada ya? Semuanya aman ya? Oke ya. Oke, tinggal menunggu nilainya. Paling lambat, Miss Devi akan setor nilai ke TD Smart kalian. Kalau tidak ada permasalahan ya di TD Smart-nya, Miss Devi akan kirim paling lambat hari Senin. Ya, Miss Devi akan kirim paling lambat hari Senin. Jadi, silahkan hari Senin kalian sore mungkin ya setelah pembelajaran kalian bisa lihat kalau tidak ada permasalahan ya dalam mengupload ya. Tapi kalau ada nanti Miss Devi akan infokan ke salah satu teman kalian yang pernah mengkontak Miss Devi via WA ya. Oke, anak-anakku sekalian, kemarin terakhir kita sudah belajar tentang pecahan ya. Apakah pembagian pecahan sudah Miss Devi bahas? Sudah, Miss. Sudah. Oke, terima kasih Aston. Oke, berarti Miss Devi akan lanjut ke sedikit membahas pecahan campuran gitu ya. Jadi kalian bisa sambil menjawab soal dan setelah itu Miss Devi akan bahas tentang desimal ya, bilangan desimal. Miss Devi akan share screen dari sini ya, Nak ya. Apakah kalian bisa melihat PPT-nya Miss Devi? Kalau bisa, boleh kasih Miss Devi thumbs up. Oke, terima kasih buat yang memberikan reaksi ya. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan sedikit belajar tentang yang namanya mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Miss Devi rasa kalau sudah sampai di pembagian, maka pasti sudah sampai di pecahan campuran ya. Karena sebelumnya itu dibahas ya, Nak ya. Oke, hari ini Miss Devi akan ajak kalian untuk kita saling memberikan jawaban gitu ya. Jadi nanti ada soal, kalian bisa jawab. Ada 10 soal, kalian bisa langsung jawab. Dan siapa yang mau menjawab, langsung buka suara. Jadi langsung di-unmute dari tempat kalian ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita lihat di sana, di slide kalian, di rumah kalian masing-masing, kalian melihat nih, ada mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran dengan pembagian bersisa. Ini sebenarnya sama saja dengan yang pernah Miss Devi bahas gitu ya. Kalau di slide ini menjelaskan bahwa bagilah 20 dengan 3. Hasilnya adalah 6. Jadi 20 dibagi 3 itu sebenarnya kan tidak bisa. Turun ke angka 18. 18 dibagi 3 itu adalah 6. Untuk mencapai 20 ada sisanya nih 2. Sehingga diperoleh seperti jawaban yang di bawah itu gitu ya. Jadi ada 3 dikali 6, sisanya 2. Maka dapatlah 20/3. Jadi Miss Devi akan bahas ini menjadi seperti ini. Sebenarnya caranya sama saja. Sebentar ya. Kenapa ini tidak mau? Oke. Perhatikan ya. Jadi 3 ini tetap 3. Jadi penyebutnya pasti sama. Oke. 3. Oke. Miss Devi nggak tahu siapa ya, dari siapa. Mungkin bisa dicek siapa yang suaranya belum di-unmute, mungkin bisa di-mute ya, Nak ya. Oke, sudah ya.
Oke, Miss Devi lagi nih. Jadi penyebutnya pasti sama. 3 di sini juga pasti akan 3. Bedanya sekarang kita lihat bahwa pecahan campuran itu bentuknya adalah NA per B. Paham ya? Ingat ya yang kemarin ya. NA per B. Kalau pecahan murni dan pecahan tak murni itu bentuknya biasa. A per B. Yang membedakan hanya pembilangnya saja. Pada pecahan murni, pembilangnya akan bernilai kurang dari penyebutnya. Sedangkan pecahan tak murni, pembilangnya atau yang di atasnya akan lebih dari atau lebih besar dari penyebutnya. Ya. Sedangkan pada pecahan campuran dia ada nilai N tambahan. Ya. Perhatikan, 3 dikali berapa yang mendekati 20? Kalau 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. 3 dikali 5 itu 15. 3 dikali 6 itu 18. 3 dikali 7 itu 21. Sebentar ada yang chat. Oke, kalau langsung ke toilet langsung aja ya nak ya, cepat balik supaya tidak ketinggalan ya. Oke, silakan yang ke toilet, silakan ke toilet dulu ya. 3 dikali 7, 21. Dan 21 itu kita lihat dia lebih dari 20 ya. Jadi dia langsung dieliminasi, jangan digunakan. Naik ke atasnya ada 18, sehingga yang digunakan adalah 18. 3 kali berapa biar jadi 18? 3 dikali 6. Maka 6 ditaruh di sini. 3 dikali 6. Dapatnya baru 18. Dia mintanya adalah 20. Jadi 18 ditambah berapa? Taruh di atasnya supaya mendapatkan hasil 20. Maka harus ditambah dengan angka 2. Jadilah 6, 2 per 3. Sampai di sini, adakah yang masih bingung? Sudah ya? Bisa ya semuanya ya? Oke, kalau bisa bolehkah Miss Devi lanjutkan? Kalau bisa dilanjutkan, boleh kasih Miss Devi reaction clap. Oke, terima kasih buat yang memberikan. Miss Devi nggak tahu yang tidak memberikan reaksi itu apakah paham atau tidak. Kalau sampai kalian chat Miss Devi via WA, mungkin Miss saya nggak paham, mungkin jangan pada saat Miss Devi ngajar ya. Karena Miss Devi tidak membuka, Miss Devi harus ke kotak Miss Devi untuk mengambil handphone gitu ya. Supaya kalau kalian mau chat dan supaya nggak malu nih sama teman-temannya, mungkin kalian bisa chat Miss Devi setelah pembelajaran atau kalian bisa pilihannya ada di pilihan chat. Di situ pilihan chat di paling bawah kalian bisa lihat ada to. To siapa gitu ya. Jadi di situ kalian bisa pilih. Kalau kalian mau langsung chat pribadi ke Miss Devi lewat Zoom, kalian bisa chat kelas 7A. Itu akan ada chat yang masuk ke Miss Devi, tapi tidak akan dibaca oleh teman-teman kalian. Jadi sifatnya bersifat pribadi, jadi teman-teman tidak akan membacanya ya. Paham ya? Sampai di sini ya. Oke, Miss Devi akan lanjutkan. Nah, lalu kalau tadi pecahan biasa menuju ke pecahan campuran, bagaimana kalau pecahan campuran ke pecahan biasa? Caranya juga sama ya. Hanya kalian bedanya kalau tadi pecahan biasa kalian cari nih siapa pengalinya gitu kan. Nah, kalau yang ini kalian bisa cari seperti ini. Pertama, kalian tulis dulu penyebutnya. Itu pertama kali supaya kalian tidak lupa gitu ya. Jadi tulis dulu penyebutnya itu adalah 5. Paham ya? Sekarang baru kita kalikan. 5 kali 1 itu sama dengan, bentar. Oke.
Sorry, Nak. Oke, silakan. Silakan yang belum mencatat, silakan dicatat dulu ya. Kalau sudah selesai, mungkin bisa kasih informasi ke Miss Devi ya, Nak. Oke, terima kasih. Ya, Miss Devi lanjutkan ya. Jadi, penyebutnya ditulis terlebih dahulu, yaitu 5 gitu ya. Sekarang 5 dikali 1 itu adalah 5. 5 habis dikali nih, itu adalah ditambah 5 ditambah 3. Berarti hasilnya adalah 8. Tinggal taruh deh 8 di sini. Nah, sama kan hasilnya dengan yang di bawah sini? Nah, ya, sampai di sini adakah yang masih bingung? Jadi yang pertama itu adalah tulis dulu penyebutnya. Lalu yang kedua, penyebut dikali N. N yang di samping itu ya. Lalu hasilnya ditambah dengan pembilang. Nah, selesai deh, tinggal habis itu kalian taruh angkanya pada pecahan yang baru. Nih. Sampai di sini, adakah yang masih bingung? Ada yang masih mencatat? Boleh kasih Miss Devi reaction, thumbs up. Oke. Kalau sudah, bisa kasih Miss Devi reaction clap ya. Davinia masih mencatat, Nak? Oke, silakan dilanjutkan dulu, Davinia. Buat yang lain, mungkin sambil menunggu bisa sambil dicoba-coba ya. Kalau ada soal gitu ya, yang mirip-mirip ini kalian buat-buat sendiri, terus kalian coba gitu ya. Oke, terima kasih Davinia. Ya, kita akan lanjutkan ya. Nah, kalau kalian sudah bisa, berarti kalian sudah siap untuk menjawab soal ya. Jadi Miss Devi harap siapkan buku catatan kalian. Jadi buku catatan itu bisa pakai juga untuk oret-oret gitu ya. Kalian di sana oret, karena itu oret-oretan kalian hanya kalian saja yang mengerti bagaimana bentuk catatan kalian, maksud catatan kalian, juga oret-oretan kalian ya. Oke, Miss Devi akan lanjutkan. Jadi di nomor 1 sampai nomor 5 itu mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Sedangkan nomor 6 sampai nomor 10 itu mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Siapa yang mau boleh langsung bicara, pilih nomornya bebas ya. Saya Miss. Saya Miss. Saya Miss. Miss Devi. Saya Miss. Stop. Miss Devi langsung stres ya. Oke. Miss Devi akan lihat tadi yang pertama itu adalah Quina ya. Silakan untuk Quina selanjutnya nanti kalian langsung on suara ya.
Silakan Quina. Quina, boleh Miss Devi tanya ke Quina, apakah Quina bisa oret-oret slide-nya Miss Devi? Enggak, pakai laptop. Pakai ininya nak, di oret-oretnya tuh pakai apa sih namanya ini? Pakai mouse-nya. Tempat buat pensilnya di mana ya? Ada nggak di sana? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, oke. Oke, kalau gitu Miss Devi dari sini aja ya, bantu ya. Oke, nomor berapa nak? 1. Oke, silakan. 5/6. 5 per 6. Gini ya, 6 dikali 5, 30. 30 ditambah 5. 35. Oke, betul ya. Oke, stop dulu. Miss Devi catat sebentar saja. Queen. Oke, selanjutnya siapa? Saya, Miss. Ada suara cowok di sana, siapakah dia? Saya, Miss. Saya, Miss. Ya. Oke, karena Miss Devi tidak bisa mendengar suara terlalu gabungan ya. Oke, silahkan kalian chat. Kalian bisa chat kan ya? Silahkan kalian chat. Miss Devi akan lihat dari chat siapa yang akan menjawab soal. Ya. Ya, kenapa ya? Alah. Oke, sebentar. Ada Jonathan Senjaya. Silakan Jonathan Senjaya. Nomor berapa, nak? Nomor 2. Nomor 2, silakan. 41/2. Oke, sebentar. 41/2. 2 dikali 4 itu ada 8. 8 ditambah 1, 9. Kira-kira betul nggak ya? Jawabannya adalah betul. Siapa tadi? Jonathan Senjaya ya? Oke. Jonathan Senjaya. Oke. Nomor 3. Saya, Miss. Sebentar. Miss Devi lihat dari chatnya ya. Alicia Lorin. Silakan langsung, yang mau jawab langsung jawab saya nomor berapa. Silakan langsung chat. Ya, di chat itu saya mau nomor berapa gitu ya. Kalau sudah ada nomornya, Miss Devi akan langsung tunjuk untuk nomornya ya. Oke, silakan Alicia. 5/3/9. 5. Sorry nak. 5. Alicia. 3/9. Gini. Oke, sip. Oke, thank you Alicia. 5 dikali 9, 45. 45 ditambah 3, 48 ya. Oke, sip. Betul ya jawabannya ya. Oke, nomor 4, Miss Devi melihat Jonathan Senjaya sudah ya. Miss Devi tandai dulu Alicia. Oke, nomor 4 sudah itu si Jonathan Senjaya ya. Mungkin ada nomor 4 yang lain? Kalau tidak ada, Miss Devi lanjutkan langsung ke, nomor 4. Aston Reno. Sekali ya nak ya, biar teman-temannya dapat ini ya. Silakan Aston. 15/2/4. Sebentar. 15. 2/4. Ya, betul jawabannya. Thank you. Oke, Miss Devi cari. Sebentar dulu, nak ya. Miss Devi cari. Oke, nomor 5. Miss Devi ada pegang di bawah sini, tapi coba Miss Devi cari ke atas ya. Graciela. 4/9. Oke. Gimana, nak? 4/9. 4/9. 9 dikali 4, 36. 36 ditambah 4, 40. Oke, sebentar. Tadi, siapa namanya, nak? Graciela. Graciela Aurelia? Iya. Sip. Oke, thank you. Oke, nomor 6. Miss Devi lihat dari chat ya, siapa tadi yang jawab terlebih dahulu. Quina sudah bukannya tadi ya? Quina tadi hari ini udah dapat jawab ya kalau nggak salah. Sudah dapat jawab ya nak ya, Miss Devi skip ya. Oke, nomor 6 Shalom. Tolong diingatkan Miss Devi kalau temannya sudah dapat jawab hari ini ya. Shalom, silakan nak.
31/4. 31/4. Oke, sebentar. 31/4. 7 kali 4, 28. 28 ditambah 3, 31. Oke, sip. Tadi dari Shalom. Jadi Shalom, Naomi, Samuel, betul? Betul ya? Oke, lanjut nomor 7. Miss Devi sambil cari dulu ya. Nomor 7 ada Evan Wibisono. Tadi udah dapat jawab belum? Belum ya? Lupa. Oke, nomor 7 silakan. Nomor 7. Sebentar, Miss Devi approve dulu. Nah, oke, sip. Akhirnya bisa. Jadi 25 kali 5 kan 125, 125 tambah 4, 129 ya. Bisa tulis dari sana nggak? Sudah Miss Devi izinkan tadi soalnya. Sebentar. Sebentar. Coba jangan diapa-apain dulu. Oke. Miss Devi coba akan... Holy. Oke, sebentar Miss Devi langsung sekarang yang nggak bisa. Tunggu sebentar Miss Devi share sebentar. Ya dari Miss Devi aja deh, Miss Devi. Ya Miss Devi aja Miss, nggak apa Miss. Saya juga tulisannya jelek banget. Nggak boleh gitulah. Sebentar, ngelek, bentar ya. Oke. Agak macet ya, tunggu sebentar ya anakku. Sabar ya, sepertinya dia ngambek mau bersama dengan Evan. Ini nggak mau loh, nih sebentar. Kok tengah banget ya, sebentar. Wait, ini kenapa dia nggak mau ya? Oke, well ya. Start dulu Miss, coba Miss. Miss Devi stop share. Tadi dia udah mau loh ya. Bukan Miss, gara-gara saya Miss. Iya nih, gimana nih? Oke, yuk. Gimana? 25 kali 5 itu kan 125 ya. 125 tambah 4 kan 129. Berarti 129/5. Bentar. 129. Ya, Evan sepertinya Miss Devi harus notice sebentar ya. Ya, coba restart Miss. PowerPoint-nya. Bentar, di sini bisa kok. Tapi tulisannya agak jelek nih. 129/5. Ya, betul. Jawabannya ya. Yes, thank you Miss. Evan. Oke, sip. Sekarang Miss Devi akan cari. Sabar ya anak-anakku. Iya, sabar Jessie, sabar nak. Nomor 8. Miss Devi cari dulu ya. Yang sudah menjawab duluan nomor 8. Sabar anakku. Nomor 8. Erik Valentino. Ya, hari ini belum menjawab. Erik. Ya, nomor 8 gimana nak? 6 kali 8 sama dengan 48 tambah 3. 51/8. 51/8. 8 dikali 6. 48. 48 ditambah 3. 51. Ya, betul. Oke. Selanjutnya, Miss Devi cari dulu, Arik. Selanjutnya, Miss Devi masih banyak waktu ya. Nomor 9, Miss Devi melihat yang terlebih dahulu. Quina udah dapet jawab ya. Quina, Miss Devi skip ya nak ya. Udah dapet jawab ya. Quina lagi. Oke ya. Miss Devi skip dulu. Oke. Nomor. Oke, sebentar. 09. Yang bilang nomor 2 yang paling pertama itu bakalan ditunjuk gitu. Ya, betul. Dena, ada Dena. Silakan Dena. 32/3, Miss. Berapa? 32/3. 32/3. Ya, jawabannya betul. Sebentar. Dena. Oke, terakhir nomor 10 kita lihat ya siapa yang duluan ngechat ya. Jangan
spam ya anakku sayang. Oke, sabar. Pasti dapat kok. Kalau nggak sekarang ya esok hari ya. Oke, nomor 10. Ino. Silahkan Ino. Ya, Miss. Silahkan. Untuk nomor 10, 6 dikali 9 sama dengan 54, plus 4 sama dengan 58. Berarti 58/9. 58%. Kira-kira betul nggak ya? Yakin nggak jawabannya? Yakin, Miss. Yakin, oke. Betul ya anakku. Oke, 10 soal sudah selesai ya. Miss Devi apresiasi buat kelas ini karena cukup aktif ya untuk menjawab setiap soal ya. Dan baru nomor 1 sudah rebutan. Jadi Miss Devi sangat apresiasi buat kelas ini, luar biasa ya untuk aktifnya. Oke, tadi itu adalah Inu ya. Sampai di sini berarti aman ya anak-anak ya. Sehingga Miss Devi rasa untuk pecahan campuran, pecahan biasa aman ya dengan terjawabnya 10 soal. Andai kata 10 soal ini mungkin disambungkan ke penjumlahan ya. Misalkan ada 1/2 ditambah 3/2, selesaikan dulu pecahan campuran ya. Jadikan pecahan biasa baru samakan penyebut. Paham ya? Kalau sampai ada penjumlahan atau pengurangan atau perkalian, selesaikan terlebih dahulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa ya. Sampai di situ paham ya? Oke, Miss Devi akan next. Jangan bilang ini nge-lag lagi. Oke, sip. Nge-lag lagi dia ya. Oke, sebentar. Miss Devi mau masuk di... Oke, nggak mau dia loh ya. Bilang aja sih Mbak Miss Devi, pakai gini aja ya, karena dia nggak mau nih ya. Tetap nggak mau? Oke, sip. Jadi supaya tetap pembelajaran tetap jalan ya, Miss Devi. Kelihatan nggak, nak? Miss Devi besarin juga. Kelihatan nggak kalau segini hurufnya? Kelihatan ya, tapi slide selanjutnya nge-lag lagi ya. Oke. Ini kenapa ya? Kenapa di pelajaran Miss Devi ya? Masih banyak waktunya, jadi Miss Devi pengen cepat bahas ini. Coba Miss Devi sebentar. Oke. Miss Devi akan share dari whiteboard-nya aja. Kelihatan ya anak-anak ya? Oke, kita akan membahas tentang desimal, yaitu ya bilangan desimal. Jadi, bilangan desimal yang kalian ketahui itu adalah bilangan yang menggunakan koma pada angka tersebut. Ya, contohnya 2,3. Ya, 4,12. Nah, ini cara pembacaannya itu adalah 4 dibaca terlebih dahulu. 4,12. Loh, Miss, kenapa nggak dibaca 12? Kalau kalian mau cara yang tepat, pembacaan dalam bilangan desimal, angka di belakang koma tidak dibaca sekaligus. Karena apa? Andai kata nih, ternyata soalnya seperti ini. 4,1113331166611. Biasanya kalian akan dapatkan angka seperti ini di kalkulator. Iya apa enggak? Iya ya? Iya apa iya ya? Jadi, kalian nggak mungkin membacanya seperti ini. Ini mana ratusannya, mana ribuannya, kalian baca dari 1, 2, 3 isi titik, 1, 2, 3 isi titik, 1, 2, 3 isi titik, 1, 2, 3. Oh ini ratusan juta, Miss. Jadi supaya tidak seperti itu gitu ya. Jadi pada bilangan desimal, cara membacanya adalah 4, sebutin dah tuh angkanya. Ya, andai kata misalnya seperti ini. Nah ini cara baca. Cara yang di depan koma tetap dibaca biasa. 132. Jangan 132, tapi 132,25. Bukan 25.
Ya, itu adalah cara membaca bilangan desimal yang tepat. Paham ya anak-anakku? Lanjut, kalau kalian membaca ini, jangan 0,25. Miss Devi sudah ingatkan dari bilangan bulat awal, pembacaannya adalah 0. Jadi 0,25. 0,125. Sampai di cara pembacaan, pengenalan angka desimal, paham ya? Oke, Miss Devi akan lanjutkan. Miss Devi hapus ya, karena ini cuma pengenalan ya. Miss Devi akan lanjutkan ke pengenalan bilangan desimal yang sering kita gunakan. Misalnya 432,123. Perhatikan anak-anak, ini adalah tempatnya ratusan. Ya, ini adalah tempatnya puluhan. Ini adalah tempatnya satuan, gitu kan yang kalian biasa pelajarin ya. Nah, setelahnya koma, apa dong Miss? Karena kan kita taunya ratusan, puluhan, satuan, emang ada lagi. Jadi cara baca untuk setelahnya koma adalah ini tempatnya 1/10. Ini tempatnya 1/100. Ini adalah tempatnya 1/1000. Miss kalau masih ada misalnya dia 4, 7, 8, ya lanjutkan. Berarti ini adalah tempatnya 1/10.000. Ini adalah tempatnya 1/100.000. Seperti itu ya. Ini juga tempatnya 1/1 juta. Tapi biasanya sampai 1/1000 aja ya. Biasanya pada soal biasanya sih sampai 1/1000 ya. Oke, ini gunanya untuk apa Miss? Untuk menjadikan bilangan desimal menuju ke pecahan. Nah, ini ya tujuannya. Nah, gimana caranya Miss? Misalnya ya, 432,12. Misalnya seperti itu. Jadi kita lihat ini yang dilihat adalah yang di belakang koma. Ini adalah 1/10. Ini adalah 1/100. Nah yang terakhir berapa? 1/100. Jadi caranya menjadikan bilangan desimal itu adalah per 100. Kenapa? Karena angka terakhir berada di per 100. Paham ya? Lanjut. Untuk pembilangnya tulis semua angka yang ada pada soal ya. Berapa aja tuh? 4, 3, 2, 1, 2. 4, 3, 2, 1, 2. Perlu pakai koma lagi, Miss? Enggak perlu ya. Karena komanya sudah diwakilkan oleh per 100. Sampai di sini apakah ada yang bingung? Paham ya? Ini dasar untuk kalian mengetahui bilangan desimal menjadi pecahan. Ya. Lanjut misalnya 321,10. Biasanya yang terjadi adalah 0 ini tidak dianggap. Ya, jadi dia dibuang. Ya, karena dia tidak dianggap ya, tidak dimasukkan. Jadi yang diperlukan adalah 1 ini. Sehingga ini adalah 1/10. Maka dari itu kalian buatnya itu adalah per 10. Karena 0 kita sudah tidak anggap berarti tetap 321,1. Yang dianggap berarti angkanya yang di atasnya itu adalah 3211. Miss, kalau saya tetap mau masukkan 0-nya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Caranya berarti ini 321,10 ini per 10, ini 1/100. Sehingga kalian buat 1/100, lalu sebutkan semua angkanya termasuk 0. Karena kalian menganggap 0 dari awal, berarti 3, 2, 1, 1, 0.
Terus kenapa Miss dihilangkan? Karena ketika 0 ketemu dengan 0 dibagi kan 0. Jadi ini bisa dicoret sehingga hasilnya sama saja dengan yang kalian buat ketika kalian tidak menganggap 0 tersebut. Sampai di sini apakah ada yang bingung? Paham ya? Kalau paham boleh kasih Miss Devi clap. Kita sampai jam 12.40 kan ya? Yap, kita sampai jam 12.40. Yap. Oke, terima kasih buat yang sudah memberikan Miss Devi clap ya. Oke, waktu kita masih cukup untuk membahas tentang mengubah bilangan desimal menjadi pecahan ya. Ada yang masih mencatat? Kalau mencatat boleh kasih reaction thumbs up supaya ini tidak terhapus karena Miss Devi akan clear semuanya. Oke, Ella masih mencatat. Catatlah dengan bahasa kalian sendiri, memahaminya seperti apa ya. Jangan mencatat dengan bahasanya Miss Devi, nanti kalian bingung. Apa yang kalian tangkap, apa yang kalian pahami, dipastikan bahwa itu benar dan catat ya. Kalau sudah bisa kasih Miss Devi reaction atau ngomong ya, karena Miss Devi harus lihat-lihat muka kalian. Tiara sudah selesai mencatat atau belum, Nak? Nah. Saya tidak mencatat. Oh, kamu tidak mencatat. Oke. Oke, kalau tidak nyatat juga nggak apa-apa ya, karena kemampuan orang masing-masing berbeda ya anak-anaknya. Jadi kalau mencatat jangan berkecil hati karena ada orang yang bisa melihat langsung menangkap gitu ya. Ada juga orang yang harus mencatat dulu, harus belajar dulu baru menangkap ya. Oke, ketika semuanya sudah, apakah bisa Miss Devi lanjutkan? Sudah selesai mencatat Miss? Oke, terima kasih. Oke, Miss Devi lanjutkan ya, Miss Devi akan clear semuanya. Oke, yang kedua, Miss Devi akan ajarkan kepada kalian cara untuk mengubah pecahan menjadi bilangan desimal ya. Jadi kalian perhatikan, di dalam bilangan desimal ada angka-angka yang tertentu. Jadi kalau untuk bilangan desimal ya, itu dia harus dan wajib ya, per 10 atau per 100 atau per 1000 gitu ya. Dia harus kelipatan 10 ya. Yang kalian ketahui kan 10 kali 1, 10 kali kelipatan 10. Jadi ini 10 kali. Jadi ini setelah dikalikan 10, kalian harus cari lagi dikalikan 10 gitu ya, bukan kelipatan 10 kali 1 ya. Jadi dia harus kelipatan 10-nya 10 dikali 10, 100, 100 dikali 10, 1000, 1000 dikali 10 lagi nanti kalian akan kalian akan dapatkan 10.000. Nah, jadi dia harus bentuknya seperti ini. Miss Devi, seandainya saya buat per 20, apakah bisa? Nggak bisa. Ya, dia harus 10, 100, 1000, 10.000. Paham ya anak-anakku? Jadi kalian harus mendapatkan angka ini. Ini yang simpelnya terlebih dahulu ya, karena ada beberapa angka yang bisa dijadikan 10, dijadikan 100, dijadikan 1000 dan seterusnya. Tapi ada juga angka yang tidak bisa dijadikan 1/10, 1/100 dan selanjutnya. Ya, kenapa? Karena tidak semua angka bisa dikalikan menjadikan 10. Contohnya 3. 3 tidak bisa menjadi 10. 3 kali berapa hasilnya 10? 3 kali berapa hasilnya 100? Nggak bisa ya. Jadi angka-angka khusus ini bisa. Contohnya 2. Ya, 5. Jadi 2 dikali 5 dapat 10. Begitu juga sebaliknya. 5 dikali 2 juga 10. Lanjut lagi. Ada lagi yang bisa menghasilkan 10? Sudah ya, hanya 2 dan 5. Miss 10 kali 1. Kalau sudah per 10 nggak usah tinggal dikali lagi ya.
Lanjut lagi, biasanya yang ketahuan di soal itu adalah 4. 4 itu dikali 25. Dapatnya adalah 100. Ya. Ada lagi mungkin yang 2 dikali 50. Itu juga dapatnya 100. Atau Miss dia 20 Miss, bisa 20 dikali 5, dia dapat 100 gitu ya. 25 kali 4 tinggal dibalik saja gitu ya. Ini juga tinggal dibalik saja ya. 4 ini sama seperti yang 2 dikali 5-nya. Oke? Lanjut. Kalau dia 1000 ya, kalau dia 1000 itu ada di angka 8 ya. 8 dikali 125 ya kalau nggak salah ya, 125. 8 kali 125 ya, itu dapat 1000. Ya, biasanya angka-angka ini yang keluar pada soal karena ini adalah angka-angka tertentu yang menghasilkan pecahan per 10, per 100 maupun per 1000. Tapi jika dia tidak bisa menghasilkan angka-angka yang kalian pakai alternatif dalam mencari bilangan desimal ini, maka cara keduanya adalah membagi susun. Contohnya misalnya ini ya, 2/5. Jadikan bilangan desimal, caranya itu adalah 2/5 dikali berapa supaya penyebutnya dapat 10. Berarti 5 dikali 2. Ya. Ketika penyebut dikali 2, maka pembilang juga harus dikali 2. Dapatlah 4. Nah, caranya menjadikan 4/10 menjadi pecahan desimal, yang kalian tulis pertama itu adalah pembilangnya. Itu adalah 4. Ya, karena dia per 10 berarti 4 ini angka terakhirnya, karena nggak ada angka lagi, dia adalah per 10. Sesuai dengan yang tadi Miss Devi ajarkan, setelah per 10 pasti dia koma. Ada angka satuan. Nah ini harus ya, jika dia tidak ada angka temannya lagi, maka secara otomatis angka satuannya pasti 0. Gitu ya, paham ya? Mungkin kalau kalian ada angka lain, misalkan Miss Devi kasih ya, 6, jangan, oke betul, 6/5. Jadi kan nih, jadinya 6/5 ini dikali 2, ini dikalikan 2 gitu ya. 6 dikali 2 itu adalah 12. 5 dikali 2 itu adalah 10. Nah, kalau sudah dia dapat 10 seperti ini, maka yang kalian buat itu adalah, misalnya oper ke sini, yang kalian buat itu adalah tulis pembilangnya yaitu 12 ya. Setelah itu kan lihat ini per 10. Jadi angka paling belakang itu pasti dia 1/10. Setelah 1/10 itu adalah satuan. Karena dia punya teman di depannya, berarti tinggal taruh koma saja. Karena satuannya itu adalah 1. Kecuali yang tadi di bawah, dia nggak punya teman. Jadi setelah koma, secara otomatis kita tambahkan dia 0. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya atau masih ada yang belum paham? Sudah pahamkah? Oke. Ada yang masih mencatat? Ada yang masih mencatat? Kalau sudah ada, bisa Miss Devi lanjutkan ya. Oke, silakan Ella. Ella masih mencatat ya, jadi sabar ya anak-anakku. Kalau sudah, info Miss Devi ya, Nak.
Oke, sudah. Oke, ini untuk yang bilangan memang bisa menghasilkan angka tertentu, yaitu 10, 100, 1000 gitu ya. Bagaimana ketika dia tidak bisa menjadi 1/10, 1/100, 1/1000 yang kita inginkan dengan ini cara alternatif yang cepat ya anak-anak. Kalau kalian mau membagi bisa, tapi perhatikan penyebutnya. Kalau penyebutnya bisa jadi 1/10, kenapa kalian harus membagi gitu ya. Cukup ini yang kalian tahu. Jadi ini Miss Devi rasa ini sudah dasar yang harus kalian ketahui gitu ya. Oke, Miss Devi akan lanjutkan. Misalnya, dia gini, 2/5 tadi itu tadi kan kalian pakai cara gini ya, 2 dikali berapa, 5 dikali berapa, biar hasilnya 1/10, karena 5 bisa jadi 10, kali 2, ini juga kali 2, dapat 4, gitu kan. Ini jadinya 0,4. Nah, kalau pakai cara yang kedua, itu adalah cara susun. Jadi cara membagi susun ya, pakai bagi susun. Nah, caranya adalah 2/5 kalian bagi ke dalam pembagian susun seperti ini. Masihkah ada yang ingat? Kalau ada yang ingat silahkan bersuara untuk mengerjakan 2 dibagi 5. Siapa yang di dalam, siapa yang di luar? Adakah yang mau? Saya, Miss. Siapa itu? Evan. Oke, iya santai Evan. Miss Devi nggak bisa lihat siapa yang berbicara. Oh iya, Miss. Jadi 5 di dalam, 2 di luar. Bentar. Jadi 5 di dalam, 2 di luar gitu ya. 5, 2. Kenapa 5 bisa di dalam? Apakah ada penjelasannya? Karena 5 yang dibagi. Jadi 2 tuh pembaginya. Berarti 2 tetap 5 yang dibagi. 2-nya di luar. 2 di luar, 5 di luar. 5 di 5-nya di dalam. Silakan coba dikerjakan. Apakah hasilnya sama? Oke, gimana cara ngerjainnya? Masih ingat? Ingat, Miss? Ya, gimana, Nak? Ya kan 5 bagi 2 kan yang paling dekat kan 2. 2-nya taruh di mana? 2-nya taruh di atas. Oke, sip. Terus? 2. Kan 4 tuh. Kan 2 kali 2 kan 4 ya. Taruh di bawah, dikurang, jadi kan 1. Nah, 1 ini kan setengahnya 2. Jadi, kalau 0,5 itu artinya kan setengah. Jadi, sisanya tuh adalah setengah tuh kan 0,5. Karena di sini sudah ada 2, jadi nolnya kita ganti dengan 2, jadi 2,5 gitu. Atau 2, 1/2 sama saja. Gini ya? Iya. Oke, terus di sini satunya? Kan 0,5. 0,5 setengah kali 2. 2, kan kalau ada kalian tuh kan ada coretannya. Ya, Miss. Jadi, 2 setengah itu kan 1/2 kali 2. 2 dengan 2 itu bisa dibagi jadi 1. Jadi itu kan 2 kali 0,5 jadinya 1. Oke, sebentar Evan. Oke, Evan, Miss Devi mau tanya nih. Tadi ini kan cara yang pertama ya. Pakai cara alternatif itu ya. Oke. Apakah jawabannya sama, Nak, dengan hasil baginya? Oh, gitu. Ya. Bentar, saya lihat dulu. Nggak apa-apa. Ini kan 2/5. Ini kan 4/10, ini kan 2/5. Jadi Oke, Miss Devi bantu jawab ya. Oke. juga. Iya, oke. Sebentar. Oke, Miss Devi bantu jawab ya. Jadi anak-anakku, kita sering terbalik ya, bingung gitu ya. 2/5. Yang di dalam ini yang mana sih? 2 atau 5-nya? Ada juga yang memberikan seperti ini. Miss, angka yang paling besar ditaruh di dalam. Nah, itu belum tentu ya anak-anak ya. Jadi, yang perlu kalian pahami konsepnya itu adalah seperti ini. Kelihatan ya tulisannya Miss Devi ya. Ini adalah, nah, 2/5. Jadi, pembilangnya ada di dalam dan penyebutnya ada di luar. Kenapa Miss Devi
Miss Devi, Evan itu salah loh Miss Devi. Kok Miss Devi teruskan? Miss Devi meneruskan supaya Miss Devi tahu jalan pikiran kalian seperti apa. Di mana kesalahannya, mari kita benahi bersama-sama. Jadi nanti pada saat pengerjaan, ingat pembilang ditaruh di dalam, penyebut ditaruh di luar. Jadi seharusnya itu adalah 2-nya di dalam, 5-nya di luar. Jadi kita sering tertukar. Jadi Miss Devi kasih ini ya supaya tidak tertukar. Miss Devi pun juga pasti pernah ya tertukar. Tapi untuk gampangnya Miss Devi satukan nih, penyebut di luar, pembilang di dalam. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya pada soal-soal untuk membagi susun seperti ini. Miss Devi harap kalian bisa belajar di rumah cara bagi susun ya. Pada pertemuan minggu depan kita akan mencobanya ya. Oke, sampai di sini terlebih dahulu ya supaya kalian bisa istirahat ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa chat Miss Devi atau pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas dan saling bertanya. Paham ya anak-anakku ya? Oke, Miss Devi akan stop share dulu ya. Yang perlu dicatat sebenarnya ini aja ya. Nih, penyebut, pembilang di luar, di dalam ya. Oke, anak-anakku silahkan buka kamera kalian. Ya, waktu kita sudah lewat 3 menit ya anak-anakku. Maafkan jika kalian ada yang mau menjawab tapi belum terrealisasi ya. Oke. Syeba ngantuk banget ya nak ya. Sudah kucek-kucek mata, sudah waktunya bobok siang ini Miss gitu ya. Oke. Supaya kalian cepat istirahat, Miss Devi minta tolong untuk Syeba silahkan berdoa. Langsung melotot ya matanya ya. Oke, silahkan Syeba. Terima kasih kami telah belajar dari Allah kita dan sekarang kami mau kami supaya kami mengerti Amin. Oke anak-anakku, silahkan kalian boleh meninggalkan kelas ya. Have a nice day and God bless you. Bye-bye.